Bab 6008, hampir terbongkar. Pikiran Yuranran berkecamuk, tetapi wajahnya tetap tenang, malah memperlihatkan senyum manis, begitukah? Baiklah kalau begitu, terima kasih, Paman Fei. Ngomong-ngomong, aku sangat ingin tahu tentang kitab suci kuno ini. Paman Fei, apakah Paman tidak kenal seorang senior yang sangat berpengetahuan tentang kitab suci kuno dan ilmu sihir kuno? Sepertinya Anda tinggal di bagian timur kota. Bisakah Anda mengundang orang tua itu ke kediaman Anda sekarang untuk membantu saya menyelesaikan keraguan saya? Saya bersedia membayar biaya. Sambil berbicara, dia mengamati reaksi Dev dengan cermat. Jika pihak lain memang faking, dia seharusnya tahu siapa senior yang dia maksud dan akan melakukan apa yang dikatakannya atau memberikan alasan yang masuk akal. Jika pihak lain itu palsu, kemungkinan besar mereka akan membongkar kedoknya sendiri. Dev mengumpat dalam hati karena betapa merepotkannya gadis kecil ini. Fei Qing memang mengenal beberapa sarjana independen yang mempelajari buku-buku kuno, tetapi ingatannya tentang tempat tinggal mereka, nama mereka, dan hubungan mereka agak samar dan terfragmentasi, sehingga sulit untuk mencocokkannya secara akurat dengan cepat. Selain itu, saran Yuranran untuk segera datang ke mansion jelas merupakan sebuah ujian. Dia tidak bisa setuju karena dia tidak tahu harus bertanya kepada siapa atau bagaimana cara menghubungi mereka. Namun, kita tidak bisa menolak mentah-mentah, karena itu bisa menimbulkan kecurigaan yang lebih besar. Pikiran Dev berpacu, dan dia mengambil keputusan dalam sekejap. Dia tampak khawatir dan berkata dengan hati-hati, "Nona, apakah Anda merujuk pada tuanmu?" Sejujurnya, tuanmu meninggalkan kota abadi Giok beberapa hari yang lalu karena suatu alasan, dan tanggal kepulangannya tidak pasti. Adapun yang lainnya, mereka sedang bepergian dan belum kembali, atau mereka sedang mengasingkan diri, jadi mungkin akan sulit untuk membujuk mereka datang untuk saat ini. Kilatan cahaya muncul di mata Yuranran. "Pamu sudah pergi. Kudengar ada yang bilang mereka melihatnya di bagian barat kota beberapa hari yang lalu." Ucapnya sambil tersenyum tipis, sebuah ujian lain. Hati Dev mencekam, menyadari bahwa dia mungkin telah mengatakan sesuatu yang salah. Namun, ia tidak bisa menunjukkan kelemahan saat ini. Ia menenangkan diri dan berkata sambil tersenyum kecut, "Oh, mungkin pelayan tua ini sudah ketinggalan zaman. Jika tuanmu sudah kembali, itu akan lebih baik lagi. Namun, hari ini sudah larut, dan tidak sopan jika mengundang secara tiba-tiba. Bagaimana kalau begini, besok pagi, pelayan tua ini akan pergi sendiri ke kota barat. Jika tuanmu ada, saya akan mengundangnya ke rumah besar untuk membahas sastra klasik dengan nona muda. Bagaimana menurutmu?" Kata-katanya menawarkan solusi konkret dan masuk akal, baik menanggapi permintaan Yuranran maupun memberi dirinya waktu tambahan. Yuranran menatap Dev selama beberapa detik, lalu tiba-tiba tersenyum. Senyumnya secerah sinar matahari musim semi, tetapi membuat Dev merinding. "Baiklah, kalau begitu mari kita ikuti saran Paman Fei dan bicarakan besok." Yuranran menyimpan bulungan giok itu, seolah menyerah untuk mengajukan pertanyaan lebih lanjut, tetapi kemudian bertanya dengan santai, "Ngomong-ngomong, Paman Fei, ayah sepertinya menanyakan tentang pemeliharaan formasi lereng jiwa yang jatuh pagi ini. Apakah Paman sudah mengurusnya? Ayah sepertinya sangat memperhatikan daerah itu akhir-akhir ini." Lereng jiwa yang jatuh. Kristal pemurnian jiwa. Jantung Dev berdebar kencang. Ini jelas merupakan tes yang disengaja. Apakah Yuranran menemukan sesuatu? Ataukah ini hanya kebetulan? Dia memaksakan diri untuk tetap tenang dan menjawab dengan cara yang diharapkan dari Fei Qing, melaporkan kepada Nona, hamba tua ini telah secara pribadi memeriksa formasi di lereng jiwa yang jatuh, dan formasi tersebut berfungsi dengan normal. Hal-hal yang berkaitan dengan pemurnian jiwa juga telah diatur, mohon tenang, Tuan Kota. Dia hampir saja keceplosan mengatakan, kristal pemurnian jiwa, tetapi dengan cepat berubah pikiran, menunjukkan kehati-hatian yang lebih besar. Yuranran mengangguk dan tidak mengajukan pertanyaan lagi. "Paman Fei, lanjutkan pekerjaanmu. Aku tidak akan mengganggu istirahatmu lagi. Aku akan menunggu kabar baikmu besok." Dia melambaikan tangannya, dan bersama pelayannya, berbalik dan pergi dengan anggun, meninggalkan aroma yang samar. Barulah ketika sosok Yuranran menghilang di ujung jalan setapak yang dipenuhi bunga, Dev diam-diam menghela napas lega, dan keringat dingin mengucur di punggungnya. Yuranran ini benar-benar sesuai dengan reputasinya, dia cerdas, fasih berbicara, dan selalu ingin tahu, dan Anda akan mudah menemukan kelemahannya jika tidak hati-hati. Percakapan barusan, yang tampaknya biasa saja, sebenarnya sangat berbahaya. Meskipun masalahnya terselesaikan untuk sementara, Yuranran jelas-jelas menjadi curiga. Pertemuan besok kemungkinan akan menjadi ujian yang lebih berat, atau jebakan. Aku tidak bisa lagi terus berpura-pura menjadi Fei Qing bersamanya, terlalu mudah untuk terbongkar. Kilatan dingin muncul di mata Dev, dan dia dengan cepat menyusun rencana baru. Karena Yuranran sangat terobsesi dengan buku-buku kuno dan ilmu sihir kuno, dan Fei Qing kebetulan mengenal seorang guru yang telah mempelajari bidang ini. Mengapa tidak mengizinkan pakar tersebut hadir secara langsung? Sebuah rencana yang lebih berani, bahkan agak erotis dan dramatis, secara bertahap terbentuk dalam pikirannya. Dekati Yuranran, raih simpati dan kepercayaannya, lalu melalui dia, hubungi Yu Wuji untuk menyelidiki kristal pemurnian jiwa dan rahasia klan dewa. Ini lebih bermakna daripada sekadar menyamar sebagai Fei Qing lalu menargetkan Yuranran. Risikonya mungkin lebih besar, tetapi jika berhasil, imbalannya akan lebih tinggi, dan Anda akan memiliki kendali lebih besar atas situasi tersebut.
Senyum tipis muncul di bibir Dev. Dengan pesonanya, dia bisa memenangkan hati Yuranran begitu mereka bertemu. Setelah kau berhasil memenangkan hati Yuranran dan menjadi menantu dari Istana Dewa Giok, mengapa harus khawatir tidak bisa dekat dengan Yu Wuji? Dev sangat yakin bahwa Yuranran akan bersedia mengabdikan dirinya kepadanya. Itulah daya tariknya. Namun, sebelum itu, Dev perlu berurusan dengan Tuan Mo dari Kota Barat dan mencari cara agar dia pergi untuk sementara waktu. Kemudian, suruh Fei Qing mencari alasan untuk meninggalkan rumah Yuxian, sehingga meskipun Yuranran memiliki keraguan, dia tidak akan dapat menemukan bukti yang mendukungnya. Setelah menghilang dari pandangan Yuranran, dia tidak langsung kembali ke Paviliun Kingxin, melainkan berbalik dan berjalan menuju sebuah taman kecil yang relatif terpencil di persimpangan antara bangunan dalam dan luar. Dia perlu menghubungi Liansing sesegera mungkin. Di sudut taman berdiri sebuah pohon akasia kuno yang tidak mencolok dengan batang berongga. Dev dengan cepat menggunakan jarinya untuk mengukir beberapa simbol aneh di tempat tersembunyi di bagian dalam batang pohon. Ini adalah kode komunikasi darurat yang telah disepakati sebelumnya antara dia dan Liansing, yang menunjukkan bahwa mereka sangat membutuhkan bantuan. Di samping pesan berkode tersebut, ia meninggalkan informasi waktu dan lokasi yang dapat dikenali Liansing, Kota Barat, Tuan Mo, segera pergi, tanpa meninggalkan jejak. Setelah melakukan semua itu, dia merapikan jubahnya, kembali memasang ekspresi agak muram seperti Fei Qing, dan berjalan menuju halaman penyambutan. Bab 6009, Mengubah Identitas. Disinilah Yuxian Mansion menghibur para tamunya. Dev memberikan beberapa instruksi kepada penjaga lalu pergi. Kembali ke Paviliun Kingxin, dua penjaga yang ditahan berdiri seperti tiang kayu di halaman. Dev melirik mereka, matanya dingin. Kedua orang ini tidak boleh lagi diizinkan untuk tinggal. Meskipun terkendali, mereka tetap merupakan bahaya tersembunyi, dan seiring berjalannya waktu, mantra pengendalian pikiran dan pembatasan kekacauan Mingli mungkin secara bertahap melemah atau terungkap. Ikutlah denganku ke ruang belajar. Dev memberikan instruksi kepada kedua penjaga itu dengan suara tenang dan datar. Kedua penjaga itu mengikuti dalam diam. Jauh di dalam Paviliun Kingxin terdapat ruang kerja pribadi Fei Qing, yang dilengkapi dengan beberapa susunan isolasi. Dev menutup pintu batu yang berat itu, mengaktifkan semua pembatasan keheningan dan isolasi. Hanya 3 orang yang tersisa dalam penelitian tersebut. Dev berbalik dan menghadap kedua penjaga yang matanya sedikit linglung, lalu menghela napas pelan, kalian telah mengikuti Fei Qing selama bertahun-tahun dan telah menjalankan tugas kalian. Sayang sekali semuanya terjadi karena takdir. Begitu selesai berbicara, matanya tiba-tiba berubah ganas. Dia mengarahkan jari-jarinya seperti pedang, dan dua cahaya abu-abu yang kacau, lebih padat dan lebih murni dari sebelumnya, menembus alis kedua penjaga itu seperti kilat. Tidak ada teriakan, tidak ada perlawanan. Kedua penjaga itu gemetar bersamaan, dan kilauan cahaya terakhir di mata mereka lenyap sepenuhnya. Kemudian, dimulai dari dalam keluar, seluruh tubuh, seperti gambar pensil yang dihapus dengan penghapus, diam-diam berubah menjadi debu abu-abu halus, berterbangan ke tanah, menghapus bahkan pakaian dan barang-barang pribadi. Kedua potensi masalah ini telah sepenuhnya teratasi. Kemudian Dev memanggil seorang pelayan, memberinya beberapa instruksi, lalu menyuruh pelayan itu pergi. Setelah pergi, Dev memejamkan matanya, dan cahaya serta bayangan mengalir di sekelilingnya. Sosok, wajah, dan auranya mulai berubah dengan cepat. Dengan sedikit penyesuaian, sosoknya yang tinggi kembali ke postur seimbang dan tegak seperti semula. Wajahnya yang ramping dan tampak jahat itu menghilang seperti riak di air, memperlihatkan fitur wajah Dev yang asli, muda, tampan, dan bersudut. Dalam cahaya lembut, jubah brokat biru tua itu berubah menjadi gaun panjang putih seperti bulan yang biasa, bertekstur indah namun bersahaja. Dalam sekejap mata, Fei Qing menghilang, dan yang berdiri di ruang kerja adalah Dev lagi, dengan tatapan matanya yang dalam dan tenang. Dia meregangkan lehernya, merasakan kebebasan kembali ke bentuk aslinya. Menyamar sebagai orang lain, terutama karakter yang berpikir mendalam seperti Fei Qing, mengharuskan seseorang untuk selalu waspada. Selanjutnya, dia akan mengubah identitasnya dan memasuki kembali Istana Abadi Giok. Setelah berpikir sejenak, Dev berjalan ke rak buku di salah satu sisi ruang belajar. Menurut ingatan Fei Qing, dia dengan terampil menyingkirkan beberapa buku berat, sehingga menampakkan sebuah alur tersembunyi di dinding di belakangnya. Di dalamnya terdapat beberapa token tamu cadangan, yang memiliki otoritas lebih rendah tetapi cukup untuk bepergian di beberapa bagian istana bagian dalam, serta beberapa jimat kosong dan perlengkapan penyamaran. Ini adalah beberapa rencana cadangan yang telah disiapkan Fei Qing untuk dirinya sendiri. Dev mengeluarkan token tetua tamu berwarna cian, serta beberapa kertas jimat kosong dan perlengkapan penyamaran. Dia menggantungkan token itu di pinggangnya, lalu menghadap cermin besar di ruang kerjanya dan mulai melakukan beberapa penyesuaian halus pada penampilannya. Ini bukan perubahan besar, melainkan sedikit pelunakan dari fitur-fitur tampan aslinya, mengurangi beberapa ketajaman dan menambahkan sentuhan keanggunan terpelajar. Warna kulit disesuaikan agar sedikit lebih terang, seolah-olah orang tersebut telah mempelajari teks-teks kuno selama bertahun-tahun dan jarang terkena sinar matahari. Alisnya dirapikan agar lebih tipis dan panjang, dan ketajaman matanya sengaja dikurangi, digantikan oleh pancaran kelembutan, kedamaian, dan rasa ingin tahu. Tak lama kemudian, seorang biksu muda yang anggun dan elegan muncul di cermin.
Ia tampak berusia sekitar 27 atau 28 tahun dan merupakan tipe cendekiawan yang asyik dengan buku-buku kuno dan tidak mengetahui urusan duniawi. Dev mengangguk puas. Citra ini harus sesuai dengan harapan Yuranran tentang seseorang yang bijaksana, dan menjadi muda serta tampan akan mempermudah untuk memenangkan hati wanita muda itu. Dia melakukan pengecekan terakhir pada dirinya sendiri untuk memastikan tidak ada jejak dari tindakannya sebelumnya. Kemudian dia berjalan ke jendela di sisi lain ruang kerja itu. Terdapat lorong tersembunyi yang mengarah ke jalan terpencil di belakang pavilion Kingsin, yang hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Fei Qing menggunakannya untuk bertemu tamu atau menangani urusan rahasia secara pribadi. Sambil membuka jendela, Dev melayang keluar seperti daun yang jatuh, sosoknya menyatu dengan malam, dan diam-diam meninggalkan area pavilion Kingsin menyusuri jalan setapak. Dia tidak pergi jauh, melainkan mengambil jalan memutar yang panjang dan tiba di bagian luar halaman penyambutan rumah Yuxian, yang khusus digunakan untuk menerima tamu dari luar. Saat itu sudah larut malam. Ada penjaga di pintu masuk villa, tetapi keamanannya jauh lebih baik daripada di area inti istana bagian dalam. Dev merapikan pakaiannya, wajahnya menunjukkan campuran kerendahan hati dan rasa ingin tahu saat dia perlahan berjalan menuju gerbang villa. Berhenti. Siapa di sana? Apakah Anda punya kartu identitas? Penjaga itu menghentikannya. Dev tetap tenang dan mengeluarkan kartu tamu, lalu berkata dengan lembut, "Saya Dev. Saya diundang oleh kepala pelayan Fei Qing untuk tinggal sementara di rumah besar ini untuk membantu pemeriksaan beberapa buku kuno." Suaranya jernih dan menyenangkan, dengan ketenangan yang meyakinkan. Penjaga itu mengambil token, memeriksanya, dan setelah memastikan kebenarannya, ia menatap Dev dengan sikap dan tingkat kultivasinya yang luar biasa, dan sikapnya melunak secara signifikan. "Jadi, Anda Tuan Dev. Kepala Pelayan Agung telah memberi instruksi untuk mengatur kamar nomor 3 di kelas Jia untuk Anda. Silakan ikuti saya." Dev sudah berbicara dengan para penjaga sebelumnya, jadi tidak akan terjadi apa-apa. Dev tersenyum dan mengangguk, "Terima kasih atas bantuan Anda." Maka, Dev, sebagai pengawal tamu, secara terbuka dan sah pindah ke halaman penyambutan rumah Yuxian. Ruangan yang dipilihnya tenang dan terpencil, cocok untuk meditasi dan penelitian, serta sesuai dengan persona yang sedang ia kembangkan. Setelah memasuki ruangan, Dev memeriksa sekelilingnya lagi untuk memastikan keadaan aman sebelum duduk bersila dan mulai mengatur napasnya. Pada saat yang sama, pikirannya melayang memikirkan berbagai skenario pertemuan besok dan berbagai kemungkinan situasi. Bab 6010, menunjuk ke lanskap. Saat malam semakin larut, di luar sebuah halaman yang elegan di distrik barat kota abadi Giok. Sesosok hantu muncul tanpa suara, itu adalah Liansing, yang datang atas perintah Dev. Dia berganti pakaian tidur, menyembunyikan keberadaannya sepenuhnya, dan mengamati sekelilingnya dengan saksama. Berdasarkan pesan berkode dan informasi yang ditinggalkan oleh Dev, Tuan Mo, yang berpengetahuan luas tentang buku-buku kuno, tinggal di sini. Dev ingin agar wanita itu menyingkirkan orang tersebut, tetapi tidak membunuhnya, karena Tuan Mo tidak menyimpan dendam terhadap Dev. Liansing tidak terburu-buru masuk. Ia pertama-tama dengan hati-hati menjelajahi perimeter luar pavilion Tingyu, memastikan bahwa hanya ada aura samar di dalamnya, sekitar peringkat kedua alam abadi atas, dan tidak ada perlindungan susunan yang kuat. Dia mengeluarkan tabung bambu tipis dan dengan lembut meniupkan kepulan asap tak berwarna dan tak berbau, yang melayang masuk ke ruangan melalui celah-celah di pintu dan jendela. Ini adalah obat rahasianya yang dapat menyebabkan tidur nyenyak tanpa mimpi, dan sangat efektif pada kultivator tingkat rendah. Setelah menunggu sejenak, Liansing memanjat tembok seperti rakun dan diam-diam memasuki rumah utama. Di atas ranjang, seorang pria tua dengan rambut dan janggut putih serta wajah kurus tertidur lelap, dia adalah Tuan Mo. Liansing menempatkan Tuan Mo yang tak sadarkan diri ke dalam kantung penyimpanan khusus yang dapat mengisolasi pernapasannya, membersihkan tempat kejadian, menghapus semua jejak kehadirannya, dan pergi dengan tenang. Sesuai rencana, dia membawa Tuan Mo keluar dari kota abadi Giok yang berada di bawah hukum darurat militer pada malam hari dan mengirimnya ke sebuah gua terpencil yang terletak ratusan mil di luar kota. Setelah melakukan semua ini, Liansing menghela napas lega dan segera kembali ke tempat rahasia untuk menunggu instruksi selanjutnya dari Dev. Keesokan harinya, langit cerah dan udara terasa segar. Yuranran tiba di pavilion Kingsin lebih awal seperti yang diharapkan. Hari ini dia mengenakan gaun hijau muda, yang membuat kulitnya tampak lebih putih. Rambutnya ditata dengan rapi dan dihiasi dengan jepit rambut mutiara yang berkilauan, membuatnya tampak segar, menawan, dan penuh harapan. Namun, dia menunggu lama di aula luar pavilion Kingsin, tetapi Fei Qing tidak keluar. Hanya seorang pelayan biasa yang menyajikan teh dengan gemetar. "Di mana Paman Fei? Belum bangun juga?" tanya Yuranran dengan tidak sabar. Menanggapi Nona." Pelayan itu berkeringat deras. Pelayan Agung meninggalkan rumah besar itu dengan tergesa-gesa tadi malam, mengatakan bahwa dia memiliki urusan resmi yang mendesak dan perlu pergi selama beberapa hari. Sebelum pergi, dia secara khusus menginstruksikan bahwa seorang pria yang memiliki pengetahuan luas tentang kitab suci kuno telah diundang untuk wanita muda itu, dan dia saat ini sedang menunggu di halaman resepsi. Kepala pelayan menyuruh Anda untuk langsung pergi ke sana. Pergi. Beberapa hari yang lalu. Yuranran sedikit mengerutkan kening. Fei Qing kemarin berjanji akan mengundang Tuan Mo hari ini, jadi mengapa dia tiba-tiba pergi sendiri? Mereka bahkan menyewa seseorang untuk datang.
Cara kerja seperti ini agak berbeda dengan gaya teliti Fei Qing biasanya, sebaliknya, hal ini menunjukkan kesan tergesa-gesa. Mungkinkah penyelidikanku kemarin membuatnya merasa bersalah? Atau benarkah ada keadaan darurat? Keraguan Yuranran tetap ada, tetapi ia semakin penasaran dengan pria yang diundang itu. Meskipun Fei Qing curiga, orang-orang yang dia bawa mungkin sebenarnya memiliki beberapa keahlian. Silakan duluan. Yuranran berdiri, memutuskan untuk pergi dan melihat sendiri. Halaman selamat datang. Dev sudah bangun dan sedang menyeduh teh di meja batu di samping rumpun bambu hijau di halaman. Cahaya pagi menembus dedaunan bambu, menerangi jubah putih pucatnya dan profilnya yang fokus dan tenang. Aroma teh yang harum bercampur dengan aroma segar dedaunan bambu, menciptakan suasana yang tenang dan elegan. Ketika Yuranran memasuki halaman penyambutan di bawah bimbingan pelayan, inilah pemandangan yang dilihatnya. Langkah kakinya tanpa sadar menjadi lebih ringan. Pemuda yang duduk di bawah naungan bambu dan cahaya pagi itu tinggi dan tegap, dengan temperamen yang lembut dan halus. Profilnya tampan, dan ekspresinya fokus dan tenang. Dia benar-benar berbeda dari para sarjana tua yang pernah dibayangkannya, yang tua, kaku, dan serius. Seolah merasakan kedatangan seseorang, Dev mengangkat kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke gerbang halaman. Mata mereka bertemu. Yuranran merasa jantungnya berdebar kencang. Mata orang lain itu jernih dan dalam, seperti danau di musim gugur, tenang dan sunyi, namun seolah mampu mencerminkan isi hati manusia. Tatapannya tenang dan lembut, dengan sedikit rasa ingin tahu, tanpa kekaguman atau sanjungan yang biasanya ditunjukkan pria ketika melihatnya. Apakah itu Nona Yu? Dev meletakkan perlengkapan tehnya, berdiri, dan membungkuk dengan gerakan anggun dan alami. Saya Dev. Saya telah dipercayakan oleh kepala pelayan Fei Qing untuk menunggu di sini. Kepala pelayan mengatakan bahwa nona muda ini memiliki pemahaman yang mendalam tentang kitab-kitab dan kitab suci kuno. Ketika dia menghadapi masalah, dia meminta saya untuk datang dan mendiskusikannya dengannya. Suaranya jernih dan lembut, dan kecepatan bicaranya tidak terlalu cepat maupun terlalu lambat, sehingga membuat orang merasa nyaman mendengarkannya. Yuranran tersadar dari lamunannya dan dengan cepat membalas salam tersebut, senyum tipis tanpa sadar muncul di wajahnya, senyum yang bahkan tidak ia sadari sendiri. Salam, Tuan Dev. Paman Fei cukup cepat tanggap, beliau baru menyebutkannya kemarin, dan Anda sudah diundang ke sini hari ini. Saya hanya ingin tahu apakah Anda dan Tuan Mo dari Sikeng. Pak Mo adalah kenalan lama saya. Beliau sangat berpengetahuan luas dan saya sering berkonsultasi dengannya. Dev tersenyum tipis, menjawab dengan santai, namun, Tuan Mo pergi mengunjungi teman-temannya sebulan yang lalu, dan tanggal kepulangannya tidak pasti. Kepala pelayan Fei tahu bahwa saya telah bepergian di sekitar daerah ini akhir-akhir ini dan memiliki beberapa pengetahuan tentang kekuatan bintang kuno dan teori urat bumi, jadi dia berinisiatif mengundang saya. Saya harap Nona akan memaafkan ketidakteraturan apapun. Penjelasannya masuk akal dan sikapnya tidak rendah hati maupun arogan. Keraguan Yuranran sedikit berkurang. Tampaknya Fei Qing benar-benar pergi untuk mengundang Tuan Mo, tetapi mendapati bahwa beliau tidak ada di sana, jadi untuk sementara ia menemui Tuan Dev ini. Tuan Dev ini memiliki pembawaan yang luar biasa dan berbicara dengan elegan, dia tidak tampak seperti tipe orang yang akan menipu atau berbuat curang. Tuan Dev, Anda terlalu baik. Suatu kehormatan besar bagi saya untuk menerima bimbingan Anda. Sambil berbicara, Yuranran berjalan ke meja batu dan duduk, lalu meletakkan gulungan giok berisi kitab suci kuno di atas meja. Yang kubicarakan dengan Paman Fei kemarin adalah bagian kitab suci ini. Aku masih tidak mengerti kalimat Tian Xuan memimpin bintang-bintang, dik membuka dan menutup. Aku ingin tahu apakah Paman punya penjelasan. Sambil berbicara, dia dengan saksama mengamati ekspresi dan reaksi Dev. Dev mengambil gulungan giok itu, memindainya dengan indera ilahinya, dan ekspresi berpikir muncul di wajahnya. Setelah beberapa saat, tatapan pengertian dan kekaguman terlintas di matanya. Gadis muda itu memang sangat cerdas, dia langsung memahami inti permasalahannya. Dia meletakkan lempengan giok itu, jari-jarinya dengan lembut menelusuri garis-garis di atas meja batu, menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membuat sketsa peta bintang sederhana dan garis-garis urat bumi. Ungkapan ini jelas bukan berasal dari formasi Feng Shui biasa. Menurut pendapat saya yang sederhana, Tian Xuan tidak hanya merujuk pada salah satu dari 7 bintang biduk, dalam konteks ini, kemungkinan besar merujuk pada titik tarikan, atau titik akupuntur, tertentu dalam energi surgawi. Dike, bukan sekadar celah dalam denyut nadi, tetapi sebuah gerbang dalam tubuh manusia atau bumi yang sesuai dengan Tian Xuan di langit. Dia menjelaskan teks yang samar itu dengan cara yang jelas dan ringkas, dengan mengacu pada teks-teks klasik dan menggabungkannya dengan beberapa doktrin kuno yang hampir hilang. Ia tidak hanya menjawab pertanyaan Yuranran, tetapi juga mengajukan beberapa spekulasi yang mungkin tentang kultivasi atau penerapannya, yang masing-masing substansial dan menggugah pikiran. Bab 6011, menyukainya. Awalnya Yuranran memiliki pola pikir yang agak penuh pertanyaan, tetapi saat dia mendengarkan, ekspresinya perlahan menjadi fokus, kemudian terkejut, dan akhirnya berubah menjadi kekaguman dan kegembiraan. Kecerdasan dan wawasan unik Bapak Dev ini jauh melampaui ekspektasinya. Banyak teka-teki yang selama ini sulit ia pecahkan menjadi jelas hanya dengan beberapa kata darinya. Beberapa dugaannya benar-benar baru baginya, namun secara logis konsisten dan sungguh luar biasa. Tanpa disadari, keduanya telah mengobrol dari subuh hingga matahari tinggi di langit. Tehnya diganti beberapa kali, dan pola energi spiritual di atas meja batu juga diubah berulang kali.
Yu Ranran benar-benar larut dalam diskusi akademis tingkat tinggi ini. Matanya semakin berbinar, dan pipinya sedikit memerah karena kegembiraan. Melihat Dev yang duduk di seberangnya, yang berbicara dengan fasih, memiliki mata yang cerdas, dan memancarkan kepercayaan diri serta pesona dalam setiap gerak-geriknya, ketertarikan awal yang ia rasakan terhadap pria itu berdasarkan penampilannya dengan cepat tumbuh semakin kuat. Hal itu berubah menjadi emosi kompleks yang mencampurkan kekaguman, penghargaan, dan pemujaan yang halus. Sudah berapa lama? Sudah berapa lama sejak dia bertemu dengan rekan sejawat yang dengannya dia bisa berdiskusi mendalam dan yang pengetahuannya benar-benar membuatnya terkesan. Para talenta muda di rumah besar itu ada yang penjilat, bodoh dan membosankan, atau sangat berbakat tetapi buta huruf. Dan Bapak Dev ini tidak hanya sangat berpengetahuan, tetapi juga sangat tampan. Yu Ranran merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Pandangannya tertuju pada bibir Dev yang sedikit terbuka saat ia berbicara, jari-jarinya yang panjang dan bersih, serta bulu matanya yang panjang dan tebal yang sedikit terkulai saat ia mendengarkan dengan penuh perhatian. Nona muda, Nona muda. Panggilan lembut Dev membuyarkan lamunannya. Oh, Tuan Dev, silakan lanjutkan, saya mendengarkan. Yu Ranran buru-buru memalingkan muka, wajahnya memerah, dan dia menundukkan kepala dengan agak malu, mengambil cangkir tehnya untuk menutupi rasa malunya. Dev memperhatikan semua gerakan halus wanita itu dan memahami apa yang sedang terjadi. Rencana tersebut berjalan lebih lancar dari yang dia perkirakan. Gadis muda ini tidak hanya cerdas, tetapi juga tampak sangat naif dalam beberapa hal. Pengetahuan dan sikapnya jelas telah menarik perhatiannya, dan bahkan memenangkan hatinya. Ini adalah kesempatan luar biasa untuk meraih terobosan. Namun, ia harus berhati-hati untuk mencapai keseimbangan yang tepat. Penting untuk mempertahankan daya tarik ini tanpa terlihat terlalu bersemangat atau sembrono. Seseorang hendaknya bertindak seperti seorang pria sejati yang berpendidikan, sesekali mengungkapkan kekaguman kepada wanita cerdas, tidak lebih dari itu. Sudah larut malam. Dev melirik ke langit dan berkata dengan penuh pertimbangan, makna mendalam dari kitab-kitab suci ini tidak dapat dipahami sepenuhnya dalam waktu singkat. Jika Nona tertarik, saya dapat tinggal di rumah ini selama beberapa hari dan siap untuk mendiskusikannya kapan saja. Saya hanya ingin tahu apakah itu akan mengganggu. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Yu Ranran tiba-tiba berkata, lalu menyadari bahwa ia terlalu terburu-buru. Wajahnya semakin memerah dan suaranya merendah. Maksudku, Tuan Dev sangat berpengetahuan. Aku akan sangat berterima kasih jika mendapat bimbingannya. Aku akan segera meminta seseorang untuk mengatur semuanya untukmu. Kamu bisa tinggal di rumah besar ini selama yang kamu inginkan. Ngomong-ngomong, Tuan Dev, apakah Anda punya persyaratan untuk akomodasi Anda? Meskipun Villa Yingbin tenang, agak terlalu sederhana. Bagaimana kalau? Dia sudah mulai secara tidak sadar memikirkan perasaan Dev. Dev tersenyum dalam hati, tetapi ekspresinya tetap lembut dan rendah hati. Terima kasih atas kebaikan Anda, Nona. Tempat ini elegan dan sangat sesuai dengan selera saya, tidak perlu Anda repot-repot lagi. Namun, dia ragu sejenak, lalu berkata, tapi kepala pelayan Fei pergi terburu-buru dan tidak mengatakan kapan dia akan kembali. Saya merasa terhormat telah diundang ke kediaman Anda. Selain membahas kitab suci dengan wanita muda itu, adakah hal lain yang dapat saya bantu? Jika Anda memiliki pertanyaan tentang buku-buku kuno, atau hal-hal apapun yang berkaitan dengan pengumpulan dan verifikasi buku-buku di rumah bangsawan ini, mohon berikan instruksi Anda kepada saya. Saya bersedia melakukan yang terbaik untuk membantu. Ini adalah pernyataan yang tepat, yang menunjukkan baik statusnya sebagai penasihat tamu maupun kesediaannya untuk membantu, sambil secara halus menjajaki peluang untuk mengakses koleksi atau urusan inti dari Jade Immortal Mansion. Kebaikan Yu Ranran terhadap Dev meningkat secara signifikan saat ini, dan setelah mendengar ini, dia langsung berkata, Tuan Dev, Anda terlalu baik. Kesediaan Anda untuk tinggal dan membimbing saya sudah sangat membantu. Perpustakaan di rumah besar itu memang menyimpan banyak buku dan fragmen kuno, beberapa di antaranya mungkin bahkan ayah sendiri tidak sepenuhnya mengerti. Jika ayah tidak keberatan, ayah bisa mengajak ayah ke perpustakaan di lain hari, mungkin kita akan menemukan lebih banyak lagi. Perpustakaan. Hati Dev tergerak. Mungkin ada petunjuk di sana tentang para dewa, kristal pemurnian jiwa, atau rahasia istana abadi Giok. Kalau begitu, saya harus merepotkan Anda, Nona. Dev membungkuk dan berterima kasih padanya, senyumnya lembut namun seperti angin musim semi yang membelai hati Yu Ranran. Melihat senyumnya, Yu Ranran merasa sangat gembira, dan keraguan yang sebelumnya ia rasakan tentang Fei Qing telah lama terlupakan. Pikirannya kini dipenuhi dengan bayangan Tuan Dev yang tampan dan berpengetahuan luas, serta saat-saat indah yang dapat ia habiskan bersamanya menjelajahi buku-buku kuno dan berjalan-jalan di lautan sastra. Baiklah, Tuan Dev, istirahatlah dulu. Saya akan kembali lagi nanti untuk mengajukan pertanyaan. Yu Ranran berdiri dengan enggan dan meninggalkan Taman Tingsu, menoleh ke belakang setiap beberapa langkah. Saat ia melangkah keluar dari halaman, senyum yang tak bisa disembunyikan masih menghiasi wajahnya. Ia memberi instruksi kepada pelayan yang menyertainya, pergi dan beritahu kepala pelayan di penginapan tamu bahwa Tuan Dev adalah tamu penting saya, beliau harus diperlakukan dengan sangat hati-hati dan semua pengeluaran harus sesuai dengan standar tertinggi. Beliau tidak boleh diabaikan. Selain itu, sampaikan kepada pihak perpustakaan bahwa saya akan mengajak Bapak Dev untuk mencari buku-buku kuno dalam beberapa hari mendatang, dan minta mereka untuk mempersiapkannya terlebih dahulu. Ya, Nona.
Pelayan itu dengan hormat menyetujui, tetapi diam-diam terkejut, majikannya tampaknya sangat peduli pada pria baru ini. Yuranran berjalan kembali dengan langkah ringan, merenungkan dalam hatinya pertanyaan sulit apa yang harus dia ajukan kepada Tuan Dev selanjutnya, dan pakaian apa yang harus dia kenakan untuk menemuinya. Di dalam villa, Dev memperhatikan Yuranran pergi, senyum lembut di wajahnya perlahan memudar, digantikan oleh ketenangan. Langkah pertama, mendekati target dan mendapatkan dukungan mereka, telah dilakukan dengan baik. Selanjutnya, saatnya menggunakan niat baik ini untuk secara bertahap menembus inti dari Istana Dewa Giok, mendekati Yu Wuji, dan menyelidiki kristal pemurnian jiwa serta rahasia ras ilahi. Dia berjalan kembali ke meja batu, mengambil teh yang sudah agak dingin, dan menyesap sedikit. Bab 6012, Pembelaan Ketat. Yuranran meninggalkan Villa Yingbin dengan hati yang penuh sukacita dan sedikit rasa manis, bahkan lupa untuk menyelidiki keanehan kepergian Fei King yang terburu-buru. Namun, suasana di dalam Aula Wuji, pusat kekuatan Istana Dewa Giok, sama sekali berbeda. Istana ini sangat megah, dengan fondasi dari giok hitam dan pilar-pilar dari giok putih. Kubahnya bertatakan mutiara bercahaya, memancarkan cahaya yang lembut namun dingin. Jauh di dalam aula utama, di atas singgasana besar yang diukir dari bongkahan besi meteorit tunggal, duduk seorang pria parubaya yang mengenakan jubah naga berwarna ungu keemasan dan mahkota giok. Ia tampak berusia sekitar 40 tahun, dengan wajah persegi, mata yang seolah menyimpan matahari, bulan, dan bintang, hidung mancung, dan bibir yang terkatup rapat, memancarkan aura otoritas tanpa kemarahan. Aura yang terpancar darinya begitu dalam dan mendalam, seolah-olah ia menyatu dengan seluruh aula dan bahkan tanah di bawah kakinya, dan napasnya secara halus membangkitkan energi spiritual di sekitarnya. Dia tak lain adalah Yu Wuji, penguasa Istana Abadi Giok, seorang ahli tingkat atas di peringkat ketujuh alam abadi atas. Saat itu, dia memegang selembar kertas giok komunikasi yang baru saja diserahkan di tangannya, wajahnya begitu muram hingga hampir meneteskan air mata. Slip giok itu berisi hasil investigasi gabungan yang dilaporkan oleh Aula Hukuman dan Penjaga Dalam, Saudara Tugang dan Tumeng dipastikan hilang, tanpa tanda-tanda pertempuran atau sisa energi di tempat kejadian, seolah-olah mereka lenyap begitu saja. Penyelidikan awal menunjukkan bahwa beberapa individu yang tidak dikenal telah menanyakan tentang insiden Valen Sol Slope dan keberadaan saudara-saudara Tu di kota tersebut baru-baru ini. Mengingat seseorang menanyakan tentang lereng jiwa yang jatuh di Pavilion Ziwen beberapa hari yang lalu dengan harga tinggi, diduga ini adalah pembalasan yang ditargetkan atau upaya menutupi eksekusi di lereng jiwa yang jatuh. Lebih jauh lagi, pelakunya sangat terampil, menggunakan metode yang aneh, dan sangat mahir dalam menyembunyikan dan menghancurkan jejak. Tidak berguna, kalian semua tidak berguna. Raungan Yu Wuji yang dalam dan penuh amarah menggema di aula, membuat udara berdengung. Dua algojo peringkat keempat alam abadi atas, begitu saja, menghilang tanpa jejak di kediaman mereka sendiri. Kau bahkan tidak tahu bagaimana mereka menghilang. Apa gunanya kau bagiku? Para tetua balai hukuman dan komandan garda dalam yang berlutut di bawah merasa ketakutan, kepala mereka tertunduk lebih rendah, punggung mereka basah kuyup oleh keringat dingin. Selidiki. Terus selidiki. Perluas cakupan dan periksa semua orang yang baru saja memasuki kota, yang keberadaannya mencurigakan, dan yang tingkat kultivasinya tidak diketahui. Perkuat personel di Valen Sol Slope, dan tingkatkan level siaga sistem pertahanan ke level tertinggi. Tanpa perintahku, tidak seorang pun diizinkan mendekat dalam radius 100 mil. Yu Wuji mengeluarkan serangkaian perintah dengan nada dingin, selain itu, perkuat pertahanan kota, matikan semua susunan teleportasi, dan hanya buka jalur darurat, yang akan saya awasi sendiri. Ya, kami akan menaati perintah Tuhan. Semua orang langsung setuju. Di mana Fei King? Suruh dia datang menemuiku. Yu Wuji teringat pada pelayan kepercayaannya yang bertanggung jawab atas urusan internal dan peradilan pidana. Seorang pelayan dengan hati-hati melangkah maju dan melaporkan, Yang Mulia, Kepala Pelayan Fei mengatakan kemarin malam bahwa ia memiliki urusan pribadi yang mendesak dan perlu meninggalkan istana selama beberapa hari. Ia telah memberitahu tetua yang bertugas, dan ia seharusnya tidak lagi berada di istana saat ini. Apa? Yu Wuji mengerutkan keningnya tajam. Dia meninggalkan rumah besar kemarin. Apakah dia bilang itu untuk urusan pribadi? Kemana dia pergi? Kapan dia akan kembali? Kepala pelayan hanya mengatakan bahwa itu adalah urusan pribadi yang mendesak, tanpa merinci apa itu atau kemana dia akan pergi. Dia hanya mengatakan bahwa dia akan kembali dalam 3 hingga 5 hari, atau paling lama setengah bulan. Diaken itu menjawab, memaksakan diri untuk bersikap sopan. Alis Yu Wuji semakin berkerut. Mengapa Fei King tiba-tiba meninggalkan rumah besar itu pada saat ini? Atau justru pada saat krusial ketika ia memerintahkan peningkatan keamanan dan penyelidikan atas hilangnya saudara-saudara Tu? Kegelisahan tanpa nama, seperti ular dingin, merayap diam-diam ke dalam hati Yu Wuji. Saudara-saudara Tu adalah orang kepercayaan Fei King, yang ahli dalam menangani pekerjaan kotor seperti yang terjadi di Lohunpo. Mereka tiba-tiba menghilang, lalu Fei King meninggalkan rumah besar itu untuk urusan bisnis. Sungguh kebetulan. Mungkinkah Fei King juga terlibat masalah? Atau, apakah dia mengetahui sesuatu, merasa takut, lalu melarikan diri? Ataukah ini sebenarnya bagian dari konspirasi yang lebih besar yang menargetkan Fei King, atau insiden di Lohunpo? Begitu banyak pikiran yang bertabrakan di benak Yu Wuji. Ia pada dasarnya adalah orang yang curiga, namun ia mampu menduduki posisi penguasa kota dan mengendalikan kota abadi Giok yang luas. Kelicikan dan kekejamannya jauh melebihi orang biasa.
Sampaikan perintahnya. Suara Yu Wuji kembali tenang, tetapi menjadi lebih dingin. Mulai hari ini, Istana Yuxian akan berada dalam keadaan siaga tertinggi. Bagian luar akan dilonggarkan, tetapi bagian dalam akan diperketat. Semua gerbang akan diperiksa dengan lebih ketat. Tanpa surat perintahku atau tanda tangan bersama para tetua, tidak ada orang asing yang boleh menginjakkan kaki di dalam istana. Semua tamu yang menginap di Villa Yingbin harus diverifikasi ulang identitas dan latar belakangnya serta diawasi ketat. Selain itu, kirim orang untuk mencari tahu keberadaan Fei Qing setelah meninggalkan villa, kita harus menemukannya hidup atau mati. Selain itu, dia berhenti sejenak, kilatan dingin terpancar di matanya, beritahu nona muda itu untuk tinggal di rumah selama beberapa hari ke depan. Tanpa izin saya, dia tidak diperbolehkan bergerak bebas, dan dia tidak diperbolehkan membawa orang asing ke dalam istana. Baik, kerumunan itu dengan hikmat menerima perintah tersebut dan segera mundur untuk melaksanakannya. Di dalam aula utama, hanya Yu Wuji yang tersisa. Dia perlahan berdiri, berjalan ke jendela besar, dan memandang ke bawah ke istana abadi giok yang megah dan dijaga ketat di bawahnya. Siapapun kau, berani-beraninya kau berkeliaran di kediaman abadi giokku, mencelakai rakyatku, dan menginginkan rahasiaku. Yu Wuji bergumam pada dirinya sendiri, matanya setajam pisau, aku akan memastikan kau tidak akan pernah kembali. Namun, perintah Yu Wuji tampaknya datang terlambat. Atau lebih tepatnya, dia meremehkan tingkat obsesi putrinya dan melebih-lebihkan kemampuannya untuk mematuhi perintahnya. Bab 6013. Mengambil 3 langkah dan melihat ke belakang. Titik. Selamat datang di Wisma Tamu, kamar nomor 3, Jiazi Sanfang. Dev sedang bermeditasi dengan tenang, mencerna wawasan yang diperoleh dari percakapannya dengan Yuranran hari ini, dan merencanakan langkah selanjutnya. Tiba-tiba, alisnya sedikit berkedut saat ia merasakan seseorang mendekat dengan cepat dari luar halaman. Aura itu, apakah itu Yuranran? Dan sepertinya dia satu-satunya orang di sana. Mengapa dia datang selarut ini? Dan ekspresinya tampak agak terburu-buru dan bersemangat. Dev merapikan jubahnya, senyum lembut dan anggunnya kembali menghiasi wajahnya, lalu bangkit untuk membuka pintu. Tuan Dev. Yuranran berdiri di luar pintu, pipinya sedikit memerah, napasnya sedikit terengah-engah, matanya berbinar-binar karena kegembiraan, dan dia memegang 2 lembar giok baru di tangannya. Saya menemukan 2 poin lagi yang sulit dipahami. Saya sangat ingin meminta nasihat Anda, Pak. Saya harap saya tidak mengganggu istirahat Anda. Dia mengatakan bahwa dia meminta nasihat, tetapi matanya tertuju pada Dev, dipenuhi dengan kekaguman dan kasih sayang yang tak disembunyikan. Dev menyingkir. Silakan masuk, Nona. Ini adalah diskusi tentang ilmu pengetahuan, tidak ada maksud untuk mengganggu Anda. Yuranran dengan gembira memasuki ruangan dan dengan santai duduk di meja. Dev menuangkan secangkir teh untuknya. Tuan Dev, lihat ke sini. Yuranran dengan antusias membuka gulungan giok itu, menunjuk ke salah satu bagian, dan di sini. Kurasa kedua bagian ini sepertinya menggemakan, Tianxuan Guiding the Stars kemarin, tapi aku tidak bisa menjelaskannya dengan tepat. Dev mengambil gulungan giok itu dan membacanya dengan saksama. Setelah beberapa saat, matanya kembali menunjukkan kekaguman, nona muda memang sangat jeli. Kedua poin ini tampak terpisah, tetapi sebenarnya secara diam-diam sesuai dengan prinsip, 3 kekuatan ditempatkan dan celah bintang beresonansi. Jika kita menggabungkan ini dengan apa yang dikatakan kemarin, kita mungkin dapat menyimpulkan metode rahasia yang menggunakan fenomena dan waktu langit tertentu untuk mengaktifkan simpul garis ley dan untuk sementara membuka atau memperkuat saluran energi bintang untuk teleportasi jarak pendek atau memadatkan energi bintang untuk memperkuat tubuh. Dia sekali lagi menunjukkan pengetahuan dan wawasan yang jauh melebihi harapan Yuranran. Tidak hanya menjawab pertanyaannya, tetapi juga menghubungkan beberapa fragmen kitab suci yang tampaknya tidak berhubungan, membangun kerangka kerja yang menakjubkan dan logis tentang seni rahasia kuno. Yuranran mendengarkan dengan penuh perhatian, mengamati Dev berbicara dengan penuh percaya diri dan tenang. Saat dia menyaksikan pria itu menggambar peta bintang dan rune yang indah di udara dengan kekuatan spiritualnya untuk menjelaskan segala sesuatu dengan jelas, jantungnya berdetak semakin kencang, pipinya semakin memerah, dan matanya hampir meluap karena kekaguman. Pria ini, bagaimana bisa dia begitu luar biasa? Sangat menawan. Tanpa mereka sadari, keduanya semakin dekat. Aroma samar Yuranran tercium di hidung Dev, dan tatapan fokus serta penuh gairahnya sesekali tertuju pada profil dan leher Dev. Dev tahu betul bahwa waktunya hampir tepat. Namun ia tetap mempertahankan sikapnya yang sopan, dan setelah selesai menjelaskan, ia dengan wajar sedikit menjauhkan diri. Lalu, sambil mengambil cangkir tehnya, dia berkata dengan lembut, sudah larut, Nona. Anda sebaiknya pulang dan beristirahat lebih awal. Kitab suci yang mendalam ini membutuhkan waktu untuk dicerna. Kebaikan hatinya menghangatkan hati Yuranran, tetapi juga membuatnya merasa sedikit enggan untuk berpisah dengannya. Tuan Dev. Yuranran menggigit bibirnya, mengumpulkan keberaniannya, dan menatap Dev dengan mata berbinar, besok. Aku akan mengajakmu ke perpustakaan besok, oke? Di sana masih banyak lagi buku-buku kuno yang berharga, banyak di antaranya bahkan ayahku pun tidak sepenuhnya memahaminya. Mari kita pelajari bersama, kita yakin kita akan menemukan lebih banyak hal menarik lagi. Perpustakaan. Dev terkejut, ini adalah kesempatan yang selama ini ia impikan. Namun, keraguan yang pantas muncul di wajahnya, perpustakaan. Kudengar itu tempat penting di rumah besar itu.
Sebagai orang luar, aku khawatir. Tidak apa-apa. Yuranran langsung berkata, aku adalah putri dari Tuan Tanah. Apa salahnya aku mengajak teman ke perpustakaan? Para penjaga tidak akan berani menghentikanku. Lagi pula, Pak Dev sangat berpengetahuan luas, beliau bahkan mungkin bisa membantu kita menyusun dan mengoreksi beberapa buku kuno. Ayah pasti akan senang mengetahuinya. Dia berbicara seolah-olah itu hal yang wajar, sama sekali mengabaikan larangan ayahnya dan aturan rumah tangga. Saat ini, yang dia inginkan hanyalah bersama orang yang dia kagumi dan berbagi hal-hal yang menurutnya paling menarik. Saat menatap mata Yuranran yang polos namun penuh gairah, Dev tahu bahwa begitu gadis cerdas ini jatuh cinta, rasionalitas dan kewaspadaannya menurun dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Ini adalah kesempatan emas baginya. Dia tersenyum lembut dan penuh terima kasih, kalau begitu. Saya harus merepotkan Anda, Nona. Ini janji. Aku akan menjemputmu besok pagi-pagi sekali. Yuranran berdiri dengan gembira, seperti burung kecil yang riang. Tuan Dev, istirahatlah, sampai jumpa besok. Ia pergi dengan berat hati, menoleh ke belakang setiap beberapa langkah, hingga gerbang halaman tertutup, sebelum akhirnya pergi dengan gembira. Dev menutup pintu, senyum lembutnya perlahan memudar, dan matanya menjadi dalam. Rencana tersebut berjalan ke arah yang paling ideal. Bab 6014, Perpustakaan. Seperti yang diperkirakan, Yuranran tiba pagi-pagi keesokan harinya. Ia tampak berdandan dengan sangat teliti hari ini, mengenakan rukun sejenis pakaian tradisional Tiongkok berwarna kuning pucat dengan lapisan kain kasa tipis, rambutnya ditata rapi dan dihiasi dengan bunga-bunga manik-manik yang halus, membuatnya tampak lebih cantik daripada bunga-bunga itu. Saat melihat Dev membuka pintu, matanya langsung melengkung membentuk bulan sabit. Pak Dev, ayo pergi. Keduanya berjalan berdampingan menuju perpustakaan yang terletak jauh di dalam istana. Di perjalanan, mereka bertemu dengan beberapa penjaga dan petugas yang sedang berpatroli, yang semuanya membungkuk dengan hormat kepada Yuranran. Meskipun Dev, yang berada di sampingnya, tampak agak bingung, tidak ada yang berani maju untuk menanyainya karena wanita muda itu mengobrol dan tertawa akrab dengannya. Tak lama kemudian, sebuah menara 7 lantai yang megah dan kuno mulai terlihat. Menara itu dibangun dari bongkahan batu berwarna biru kehijauan gelap yang tidak diketahui asal-usulnya, permukaannya diukir dengan rune misterius yang tak terhitung jumlahnya, memancarkan aura kuno dan berat, sementara puncaknya tersembunyi dalam kabut spiritual yang samar. Ini adalah perpustakaan Istana Dewa Giok, yang menyimpan banyak sekali buku panduan kultivasi, rahasia sejarah, formasi, dan formula pil. Ini adalah salah satu fondasi penting dari warisan Istana Dewa Giok. Di pintu masuk menara, 4 penjaga dengan aura yang mendalam, setidaknya berada di peringkat ketiga alam abadi atas, berdiri dengan hikmat. Melihat Yuranran mendekat bersama seorang pria asing, tetua berjubah abu-abu di depan kelompok itu sedikit mengerutkan kening, melangkah maju, dan membungkuk, berkata, Nona muda. Tetua Wu. Yuranran sedang dalam suasana hati yang baik dan berkata sambil tersenyum, aku membawa Tuan Dev ke perpustakaan untuk mencari beberapa buku kuno. Tuan Dev adalah penasihat tamu yang diundang oleh Paman Fei. Dia sangat berpengetahuan dan dapat membantuku dengan beberapa pertanyaan sulit. Tetua Wu melirik Dev, tatapannya tajam seperti pisau, dan berkata dengan suara berat, Nona muda, perpustakaan adalah tempat yang sangat penting di istana ini. Hanya anggota inti istana atau mereka yang memegang perintah khusus dari Tuan Istana atau para tetua yang diizinkan masuk. Meskipun Tuan Dev ini adalah tetua tamu, tetapi... Tapi apa? Senyum Yuranran lenyap, dan wajah cantiknya mengeras. Aku putri Tuan Tanah. Apakah aku bahkan tidak boleh mengajak teman untuk membaca buku? Apa kau pikir aku akan membocorkan rahasia istana? Orang-orang yang diundang Paman Fei, bagaimana mungkin mereka punya masalah? Tetua Wu, apakah Anda menanyai saya, atau Paman Fei? Dia sudah manja dan keras kepala, dan sekarang, untuk melindungi Dev, dia bersikap seperti seorang wanita muda, berbicara dengan nada agresif. Wajah Tetua Wu menegang. Meskipun ia memegang posisi tinggi, ia tidak berani benar-benar menyinggung putri kesayangan prefek. Selain itu, dia harus menghormati Fei King, kepala pelayan. Namun, Tuan Tanah mengeluarkan perintah tegas kemarin. Tenanglah, Nona muda. Itu bukan niat saya. Tetua Wu melunakkan nada bicaranya, namun, Tuan Tanah mengeluarkan perintah kemarin untuk memperkuat keamanan di istana dalam beberapa hari mendatang, dengan perpustakaan sebagai tempat yang sangat penting, sehingga memerlukan pengawasan ketat terhadap masuk dan keluar. Jika Nona ingin membawa orang masuk, bolehkah saya memberitahu Tuan Tanah? Apa yang kau ingin aku laporkan? Ayahku sedang mengasingkan diri untuk bercocok tanam. Apakah kau benar-benar perlu mengganggunya karena masalah sepele seperti ini? Yuranran semakin tidak senang. Aku hanya akan masuk sebentar, memeriksa beberapa buku. Aku akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Minggir. Saat berbicara, dia malah meraih tangan Dev dan mencoba memaksa masuk. Dev terkekeh dalam hati, tetapi di permukaan, ia menunjukkan sedikit rasa malu dan permintaan maaf. Lalu ia mengangguk sedikit kepada Tetua Wu, saya hanya diundang oleh Nona untuk membantu memeriksa beberapa buku kuno yang sulit. Saya tidak punya niat lain. Jika ada yang tidak beres, saya boleh menunggu di luar. Semakin rendah hati dan bijaksana penampilannya, semakin Yuranran merasa bahwa Tetua Wu tidak masuk akal, dan dia menjadi semakin bertekad untuk membawanya masuk. Pak Dev, tidak perlu begitu. Jika saya bilang saya bisa masuk, maka saya bisa.
Yuranran menatap tajam Tetua Wu, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menarik Dev melewati para penjaga dan langsung berjalan masuk ke perpustakaan. Tetua Wu dan para penjaga lainnya saling bertukar pandang, dan akhirnya menghela napas, tidak berani menghentikan mereka secara paksa. Mereka tahu temperamen gadis muda ini, jika mereka benar-benar membuatnya marah, tidak akan ada hasil yang baik bagi siapapun. Aku hanya berharap Tuan Tanah tidak akan menyalahkanku. Saat memasuki perpustakaan, aroma buku yang kaya dan wangi kayu spiritual yang samar-samar tercium menghampiri Anda. Ruang interior jauh lebih besar daripada yang terlihat dari luar, yang jelas menunjukkan penggunaan susunan perluasan spasial. Deretan rak buku, setinggi beberapa meter, tersusun rapi, dipenuhi dengan berbagai macam lempengan giok, buku sutra, pecahan tulang, dan buku logam, susunan yang memukau, seluas lautan. Aura pelindung yang samar mengalir di antara rak-rak buku. Yuranran, yang sudah tempat itu, langsung mengantar Dev ke lantai 3. Tempat ini sebagian besar menyimpan berbagai macam buku kuno, catatan geografis, dan sejarah rahasia. Sebagian besar catatan aneh tentang bintang dan garis lay berada di lantai ini. Ia mulai membolak-balik halaman dengan penuh minat, sesekali mengeluarkan selembar kertas giok dan memberikannya kepada Dev. Tuan Dev, lihat ini. Dan ini. Sembari mengikuti diskusinya, Dev secara halus memperluas kepekaan ilahinya seperti antena terbaik, dengan cermat mengamati rak buku dan teks-teks klasik di sekitarnya. Dia sedang mencari catatan apapun yang mungkin terkait dengan para dewa, kristal pemurnian jiwa, lereng jatuh jiwa, atau rahasia istana abadi giok. Keduanya tenggelam dalam dunia buku-buku kuno, dan waktu berlalu dengan tenang. Yuranran seringkali takjub oleh wawasan mendalam Dev, dan kekaguman di matanya hampir tak tersembunyikan. Ia bergerak semakin dekat ke Dev, kadang-kadang hampir bersandar ke lengannya hanya untuk melihat gerakan jari-jarinya. Rambutnya sesekali menyentuh punggung tangan Dev, menimbulkan sedikit rasa geli dan aroma yang manis. Dev selalu menjaga sikapnya yang sopan, ramah, dan santun. Namun, ketika sesekali ia menoleh ke arah Yuranran, matanya akan menunjukkan rasa penghargaan dan kelembutan yang tepat, yang membuat hati Yuranran semakin berdebar. Para dewa ini benar-benar menyebalkan. Setelah melihat sebuah buku kuno yang mencatat konflik antar suku kuno, Yuranran tiba-tiba cemberut dan bergumam tidak puas. Jantung Dev berdebar kencang, tetapi ia tetap tenang di luar, mengikuti kata-katanya sambil bertanya, "Mengapa Anda mengatakan itu, Nona? Bukankah para dewa adalah penguasa tertinggi dan bertanggung jawab atas 13 surga? Sungguh luar biasa." Yuranran cemberut, seolah-olah dia telah menemukan seseorang untuk tempat curhat, dan berkata dengan suara rendah, "Mereka hanyalah kultivator manusia dengan bakat kultivasi yang lebih baik dan yang lahir lebih dulu, namun mereka menyebut diri mereka dewa dan memandang rendah kami para kultivator. Mereka berkuasa atas kita di benua dunia bawah Azure, memperlakukan semua keluarga dan sekte besar sebagai bawahan dan pelayan mereka. Ayahku harus berhati-hati dan patuh kepada mereka." Nada suaranya jelas menunjukkan ketidakpuasan dan sedikit rasa kesal. Sebagai putri kesayangan surga, dia juga memiliki kebanggaan sendiri dan telah lama menyimpan rasa dendam terhadap sikap arogan dan mendominasi para dewa. Bab 6015, pertama kali. Dev menunjukkan ekspresi mendengarkan dan memahami, lalu bertanya dengan lembut, apakah kekuatan ras ilahi di benua abadi Azure Nether begitu mengakar? Apakah mereka memiliki benteng di sini? Yuranran melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada orang di sana sebelum mendekat, hampir menyentuh telinga Dev. Lalu dia berbisik, tentu saja ada. Letaknya di perbatasan wilayah timur dan tengah. Kudengar mereka membangun aula hukuman ilahi yang megah di sana, yang merupakan salah satu benteng terpenting mereka di benua abadi Azure Nether di wilayah timur. Terdapat 5 makhluk ilahi di istana, yang kekuatannya tak terukur. Mereka bertanggung jawab untuk memantau dan mengoordinasikan pasukan di seluruh wilayah timur. Mereka secara teratur mengirim utusan ke berbagai sekte dan kota abadi untuk menyampaikan apa yang disebut dekrit ilahi dan mengumpulkan persembahan. Selain itu, tampaknya mereka juga mengumpulkan sesuatu yang sangat istimewa. Ada sesuatu yang istimewa. Dev merasakan hawa dingin di hatinya, tetapi di wajahnya, ia secara halus menunjukkan rasa ingin tahunya. Yuranran mengerutkan kening, berusaha keras mengingat, aku tidak tahu detailnya. Ayahku tidak mengizinkanku bertanya terlalu banyak tentang para dewa, katanya mengetahui terlalu banyak tidak akan membawa kebaikan bagiku. Aku hanya samar-samar mendengar ayahku dan Paman Fei menyebutkannya. Sepertinya itu terkait dengan penanganan beberapa tahanan khusus, dan mereka akan mengekstrak semacam kristal. Pokoknya, itu sangat misterius dan juga meresahkan. Dia sepertinya teringat akan sebuah desas-desus yang tidak menyenangkan dan bergidik. Hati Dev mencekam. Para tahanan istimewa, mengekstraksi kristal pemurnian jiwa. Sungguh. Aula hukuman ilahi. 5 makhluk ilahi. Informasi ini sangat penting. Ia ingin menanyakan detail lebih lanjut, tetapi Yuranran menggelengkan kepalanya, hanya itu yang saya tahu. Ayah melarang keras siapapun di rumah besar ini untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan para dewa. Tuan Dev, jangan bicarakan ini lagi, itu membawa sial. Tampaknya Yu Uji sangat merahasiakan urusan para dewa, dan dia bahkan tidak berani mengungkapkan terlalu banyak kepada putrinya sendiri. Dev mengganti topik pembicaraan pada waktu yang tepat dan mulai mendiskusikan buku lain tentang formasi kuno dengan Yuranran. Yuranran dengan cepat larut dalam kegembiraan, pertukaran akademis, dengan Dev, melupakan ketidaknyamanan yang dialaminya sebelumnya.
Tanpa terasa, langit di luar jendela mulai gelap, dan perpustakaan secara otomatis diterangi oleh cahaya lembut seperti mutiara. Ah, sudah larut sekali. Yuranran terkejut dan merasa sedikit malu, tetapi lebih dari itu, dia merasa enggan untuk berpisah. Waktu yang dihabiskan bersama orang terkasih selalu berlalu begitu cepat. Terima kasih banyak, Nona, karena telah memperluas wawasan saya hari ini, kata Dev dengan tulus. Tuan Dev, Anda terlalu baik. Seharusnya saya yang berterima kasih kepada Anda. Yuranran sedikit tersipu dan berkata pelan, berdiskusi soal-soal akademik dengan guru adalah saat paling membahagiakan bagiku. Dia mengangkat kepalanya, matanya yang besar dan berair menatap Dev, tatapannya penuh kasih sayang yang tampak hampir meluap. Dalam cahaya redup, wajah cantiknya tampak semakin memikat dan berkabut. Perpustakaan itu sunyi, kecuali suara napas dan detak jantung mereka berdua yang lembut. Suasana menjadi ambigu dan rumit. Yuranran merasakan jantungnya berdebar kencang, dan sebuah dorongan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul dalam dirinya. Melihat wajah tampan Dev yang begitu dekat dengannya dan mencium aroma segar dan menyenangkan darinya, dia merasa sedikit gugup. Dia tahu ini salah, terlalu cepat, terlalu gegabah. Tapi, dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Pria ini seperti magnet, menariknya sepenuhnya. Pengetahuannya, sikapnya, kelembutannya segala sesuatu tentang dirinya membuat wanita itu terpesona. Tuan Dev. Suara Yuranran sedikit bergetar, bercampur dengan rasa malu dan kerinduan, aku. Dev menatap mata gadis itu yang tampak linglung dan pipinya yang memerah, lalu mengerti. Dia tahu waktunya telah tiba. Dia tidak berbicara, tetapi hanya mengulurkan tangan dan dengan lembut menggenggam tangan kecil Yuranran yang agak dingin. Yuranran gemetar, tetapi tidak melepaskan diri. Sebaliknya, seperti anak rusa yang terkejut, dia mengeluarkan suara, pelan dan bersandar ke pelukan Dev. Dia memeluk tubuhnya yang lembut dan harum, kelembutan dan sentuhan halus seorang gadis muda yang unik memenuhi indranya. Dev bisa merasakan tubuhnya sedikit gemetar dan jantungnya berdebar kencang. Dia menundukkan kepala dan berbisik di telinganya, Ran, apakah tidak apa-apa? Teriakan tunggal yang menggema itu bagaikan pintu bendungan terakhir, benar-benar menghancurkan akal sehat dan ketenangan Yuranran. Dengan mata terpejam dan bulu matanya bergetar, dia bergumam, yang hampir tak terdengar, sementara lengannya melingkari leher Dev. Tanpa ragu-ragu lagi, Dev menundukkan kepalanya dan mencium kedua bibir yang lembut dan lembab itu. Yuranran menjawab dengan canggung, tubuhnya selembut air musim semi, bersandar sepenuhnya pada Dev, membiarkannya melakukan apapun yang diinginkannya. Di lantai 3 perpustakaan yang tenang, cahaya lembut dari lampu mutiara menyelimuti dua sosok yang berpelukan. Rak buku itu menaungi pemandangan yang panjang, menyembunyikan adegan terlarang namun penuh gairah ini. Pakaian perlahan-lahan dilepas, dan napas menjadi lebih berat. Seorang gadis yang cerdas dan percaya diri, pada saat ia mengira telah bertemu dengan cinta sejatinya, benar-benar kehilangan akal sehatnya karena luapan emosi yang luar biasa. Ia rela memberikan harta miliknya yang paling berharga kepada pria yang baru dikenalnya selama 2 hari, namun telah memikat hatinya. Tanpa disadarinya, pertemuan yang tampaknya romantis ini, sejak awal, adalah penipuan yang direncanakan dengan cermat. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa kejatuhannya saat ini akan membawa gelombang yang tak terduga dan penuh gejolak bagi dirinya sendiri dan seluruh Jade Immortal Mansion. Bagi Dev, ini hanyalah salah satu cara yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Nafsu dan intrik bercampur aduk pada saat ini. Dia telah memenangkan tubuh dan jiwa gadis itu, yang juga berarti dia telah membuka celah lain di pintu menuju rahasia inti terpenting dari rumah abadi Giok. Namun, ketika semuanya mereda dan kebohongan terungkap, bagaimana gadis yang saat ini dipenuhi dengan kemanisan dan kebahagiaan ini akan menghadapi kebenaran yang kejam. Saat malam semakin larut, suasana mempesona di perpustakaan akhirnya mereda. Yuranran bersandar di pelukan Dev, wajahnya memerah dan dipenuhi senyum manis penuh kepuasan, jari-jarinya tanpa sadar membuat lingkaran di dada Dev. Dev. Dia memanggil namanya untuk pertama kalinya, suaranya lembut dan manis, kau akan selalu bersamaku, kan? Dev mengelus rambutnya dengan lembut, suaranya penuh kasih sayang, asalkan kamu tidak keberatan. Bagaimana mungkin aku tidak menyukaimu? Yuranran segera mendongak dan menatapnya dengan sungguh-sungguh, aku sangat menyukaimu. Saat ayahku keluar dari pengasingan, aku akan memberitahunya bahwa aku ingin menikahimu. Dia sangat menyayangiku, dia pasti akan setuju. Dev tersenyum tetapi tidak menjawab. Dia hanya memeluknya lebih erat, pandangannya melewati kepalanya dan menatap malam yang gelap gulita di luar jendela, gelap dan dingin. Bab 6016, kerajaannya telah meningkat lagi. Baiklah, aku harus kembali sekarang. Dev dengan lembut mencium Yuranran dan berkata, tidak, jangan pergi ke Villa Yingdin lagi. Datang dan tinggallah di tempatku. Dengan begitu, kita bisa tinggal bersama dan membahas teks-teks kuno kapan saja. Kata Yuranran, tersipu. Apakah kita sedang membahas teks-teks kuno atau hal lain? Dev tersenyum penuh arti dan dengan lembut mencubitnya. Yuranran membenamkan kepalanya di dada Dev. Begitu seorang wanita memberikan keperawanannya untuk pertama kalinya, dia akan setia kepada pria pertama yang bersamanya. Inilah kesimpulan yang dicapai Dev setelah melakukan perjalanan dari alam fana ke alam rahasia, ke alam surgawi, dan akhirnya ke alam surgawi. Dev memiliki banyak pengalaman dengan puluhan wanita. Pada hari-hari berikutnya, kediaman Yuranran menjadi tempat perlindungan yang nyaman bagi Dev dan cintanya.
Kamar tidur yang indah dan menawan ini menjadi tempat perlindungan rahasia mereka di mana mereka menghabiskan siang dan malam dengan menikmati kesenangan. Setelah baru saja mengalami hubungan intim, dan dengan gairah yang masih membara, Yuranran menjadi begitu tergila-gila pada Dev sehingga ia praktis tak terpisahkan darinya. Ia terpikat oleh bimbingan lembut Dev di bawah pengetahuannya yang mendalam, dan bahkan lebih mabuk oleh kenikmatan tertinggi dari getaran jiwa dan resonansi halus kultivasi ketika tubuh dan jiwa mereka terjalin. Dev tidak sekadar menikmati kesenangan, dia memiliki kekuatan kekacauan dan fisik yang istimewa. Berlatih bersama Yuranran, seorang perawan dengan tubuh spiritual alami yang mempraktikkan teknik Xuan Yin ortodoks dari Istana Abadi Giok, menyelaraskan Yin dan Yang, sangat bermanfaat bagi fondasinya dan memurnikan kekuatan sihirnya. Di bawah bimbingan Dev yang cermat dalam metode kultivasi ganda yang misterius, kultivasi Yuranran berkembang pesat. Ia semakin merasa bahwa Dev tak terduga dan tidak memiliki keraguan sedikit pun terhadapnya. Cintanya kepada Dev menyebar seperti api dan menjadi tak terkendali. Sumber daya melimpah di Istana Yuxian juga dibuka untuk Dev. Dengan kedok membantu Yuranran, mengidentifikasi buku-buku kuno, dan bereksperimen dengan metode kuno, Dev berhasil mengakses banyak obat dan bahan spiritual yang berharga, dan bahkan kadang-kadang berhubungan dengan beberapa buku pusaka non-inti. Namun ia tahu betul bahwa infiltrasi yang tampak ideal seperti ini tidak akan bertahan lama. Yu Uji pada akhirnya akan menyadari hal ini, dan kekuatan lain di dalam istana mungkin juga akan menjadi curiga. Dia harus memanfaatkan waktu ini untuk meningkatkan kekuatannya dan melakukan penyelidikan yang lebih mendalam. Pada hari itu, setelah pertemuan mereka yang penuh gairah, Yuranran berbaring lesu di dada Dev, ujung jarinya membuat lingkaran di dada Dev yang kokoh, matanya dipenuhi kepuasan yang samar. Dev mengelus punggungnya yang halus dan berkata dengan santai, "Ranran, akhir-akhir ini aku sedang mempelajari teknik rahasia kuno yang membutuhkan ketenangan mutlak dan waktu yang cukup. Meskipun tempatmu bagus, pasti ada pelayan yang berkeliaran, dan energi spiritualnya agak bercampur." Yuranran segera mendongak dan bertanya dengan cemas, "Lalu apa yang harus kita lakukan?" "Aku akan pergi berbicara dengan ayah dan mengatur ruang meditasi terpencil terbaik untukmu." Dev menggelengkan kepalanya, tersenyum tipis, dan membalikkan telapak tangannya, memperlihatkan sebuah menara kecil yang memancarkan aura kuno dan sunyi di tangannya. Menara kecil itu bukan terbuat dari emas atau giok, melainkan berwarna emas gelap. Banyak sekali rune rumit dan samar terukir di badannya, dan menara itu memancarkan keagungan samar yang menekan seluruh langit. Itulah menara penekan iblis. Dev biasanya tidak akan menunjukkan menara penekan iblis kepada orang luar, tetapi sekarang Yuranran adalah wanitanya, bukan orang luar. Ini. Mata indah Yuranran melebar. Dia bisa merasakan aura luar biasa dari menara kecil ini jelas bukan benda biasa. Ini adalah artefak magis, menara penekan iblis, yang saya peroleh secara kebetulan. Artefak ini berisi alam semesta di dalamnya, dan aliran waktunya berbeda dari dunia luar. Dev menjelaskan dengan lembut, 100 hari kultivasi di dalam menara setara dengan hanya 1 hari di dunia luar. Namun, mengaktifkannya membutuhkan energi yang cukup besar dan tidak boleh diketahui oleh orang luar. "Ranran, maukah kau masuk ke menara bersamaku untuk berkultivasi? Dengan begitu, kita akan punya lebih banyak waktu untuk bersama dan bisa memahami teknik rahasia kuno itu dengan lebih cepat." 100 hari di dalam menara, 1 hari di luar. Yuranran sangat terkejut. Harta karun semacam itu, yang melibatkan hukum waktu, sudah melegenda bahkan di surga ke-13. Dev sebenarnya memilikinya dan bahkan bersedia membaginya dengan wanita itu. Diliputi oleh kejutan yang luar biasa dan perasaan yang sangat besar karena sepenuhnya dipercaya. Ia menerjang ke pelukan Dev, suaranya tercekat karena isak tangis, "Dev, kau sangat baik padaku. Aku akan melakukan apa saja. Hanya untuk bersamamu." Dev memeluknya erat, matanya dalam dan penuh pertimbangan. Berbagi menara penekan iblis, meskipun dimaksudkan untuk mempercepat kultivasi Yuranran dan semakin mengikatnya, juga, sampai batas tertentu, merupakan tindakan kepercayaan yang berisiko. Dia membutuhkan Yuranran untuk sepenuhnya berada di pihaknya, terutama ketika dia mungkin harus menghadapi Yu Uji. "Masalah ini harus dirahasiakan sepenuhnya, kau bahkan tidak boleh memberitahu ayahmu," Dev memberi instruksi dengan sungguh-sungguh. "Aku mengerti, ini rahasia antara kita berdua." Yuranran mengangguk dengan penuh semangat, matanya dipenuhi tekad dan kelembutan. Malam itu, Dev memasang beberapa lapisan penghalang isolasi di kediamannya, lalu memanggil menara penekan iblis. Menara itu tumbuh semakin tinggi di terpa angin, berubah menjadi menara raksasa setinggi 3 zang, dengan bagian dasarnya memiliki pintu terbuka yang memancarkan cahaya kabur dan jernih. Keduanya melangkah masuk sambil bergandengan tangan. Menara itu adalah dunia tersendiri, bukan ruang menara sempit seperti yang mungkin dibayangkan, melainkan ruang hampa yang luas dan tak terbatas yang dipenuhi energi spiritual, dengan proyeksi matahari, bulan, dan bintang, serta bentuk dasar gunung, sungai, danau, dan laut. Energi spiritual di sini jauh lebih murni daripada di luar, dan juga mengandung ritme unik yang membantu seseorang memahami hukum alam. "Sungguh menakjubkan," seru Yuranran takjub, sambil melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu seperti seorang gadis kecil. Dev membawanya ke area kultivasi khusus yang terletak di sebelah altar inti. Dia menggunakan kekuatan kekacauan untuk menciptakan lingkungan yang paling cocok untuk kultivasi ganda dan pengasingan. Waktu menjadi murah dan berlimpah di sini. Waktu terus berjalan di dalam menara.
Selain istirahat yang dibutuhkan dan momen-momen penuh kasih sayang, Dev dan Yuranran hampir sepenuhnya mencurahkan waktu mereka untuk kultivasi. Dev memilih metode yang paling sesuai yang dapat ia temukan dari berbagai teknik cerdik yang telah ia pelajari dari buku-buku kuno, dan mempelajarinya serta mempraktikkannya bersama dengan Yuranran. Mereka mempraktikkan metode kultivasi ganda hingga ke tingkat ekstrim, dengan yin dan yang mengalir serta naga dan harimau menyatu. Kekuatan magis, indera ilahi, dan bahkan pemahaman mereka tentang Dao menyatu dan meningkat dengan kecepatan yang menakjubkan. Yuranran memang sudah sangat berbakat. Dengan percepatan waktu di menara penekan iblis dan bimbingan dari mentornya, Dev, tingkat kultivasinya melesat. Dalam waktu singkat, ia hampir mencapai ambang batas peringkat ke-6 alam abadi atas, dan auranya menjadi semakin halus dan murni. Di sisi lain, Dev menuai hasil yang jauh lebih besar. Kekuatan kacau yang ia kembangkan bersifat menyeluruh, dan di bawah penempaan dan penyatuan dengan kekuatan spiritual yin yang mendalam milik Yuranran, kekuatan itu menjadi semakin halus dan mendalam. Yang terpenting, berada bersama Yuranran memungkinkan Dev untuk mengakses berbagai sumber daya dari Istana Dewa Giok. Tanpa sumber daya ini, mustahil baginya untuk berkultivasi secepat itu. Dengan memanfaatkan waktu yang hampir dicuri ini, ia menyempurnakan fondasinya di tingkat ke-7 alam Dewa Abadi, dan secara alami berhasil menembus ke tingkat ke-8 alam Dewa Abadi. Ia terus maju dengan penuh kemenangan, mencapai puncak tingkat ke-8. Bab 6017, mudah diselesaikan. Merasakan kekuatan magis yang kacau bergejolak di dalam dirinya seperti sungai besar dan mereda seperti lautan berbintang, mata Dev meredup. Meskipun dia masih belum setara dengan Yu Wuji, yang berada di tingkat ke-7 alam abadi atas, dia yakin bahwa dia memiliki kekuatan untuk menghadapinya secara langsung dan bahkan memenangkan pertempuran, berkat karakteristik tertinggi dari kekuatan kekacauan dan pengalaman tempurnya yang kaya. Tentu saja, semua peningkatan pesat ini didasarkan pada lamanya waktu yang dihabiskan di dalam menara tersebut. Di dunia luar, baru 2 hari berlalu. Pada pagi hari ketiga, Dev dan Yuranran keluar dari menara penekan iblis dengan wajah berseri-seri. Keduanya terhubung oleh napas mereka dan tatapan mata mereka terkunci, seperti sepasang kekasih surgawi yang sedang dimabuk cinta. Kultivasi mereka terkendali, namun hal itu justru membuat mereka semakin sulit dipahami. Namun, tepat saat mereka melangkah keluar dari kediaman mereka untuk berjalan-jalan di taman, aura dingin dan menakutkan, dipenuhi amarah yang tak terbatas, tiba-tiba turun seperti badai salju, menyelimuti seluruh loteng. Udara seolah membeku seketika, dan para pelayan begitu ketakutan sehingga mereka bersujud di tanah sambil gemetar. Di pintu masuk, Yu Wuji, mengenakan jubah naga berwarna ungu kemasan, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Wajahnya pucat pasi, matanya seperti kilat dingin, menatap tajam ke arah Dev dan Yuranran yang berdiri berdampingan. Terutama ketika dia melihat putrinya tampak berseri-seri dan penuh keceriaan, bermesraan dengan pria asing itu, amarah di dadanya hampir meledak. Dia menerima laporan dari Tetua Wu tentang Yuranran yang menerobos masuk ke perpustakaan dan membawa pulang seorang pria asing. Dan kabar bahwa Yuranran dan Dev berlatih bersama setiap malam, diam-diam dilaporkan oleh pelayan Yuranran. Putri sulung dari Istana Dewa Giok yang bergengsi, kesayangan Yu Wuji, dengan mudah tertipu dan terpikat oleh seorang pria tak dikenal yang baru beberapa hari berada di istana tersebut, dan mereka bahkan terang-terangan tinggal bersama. Ini benar-benar memalukan. Dia menginjak-injak martabat Yu Wuji dan aturan Yu Xianfu hingga tak berarti. Yang lebih mengkhawatirkannya adalah, dengan penglihatan yang tajam, bagaimana mungkin dia tidak melihat perubahan pada aura putrinya. Hal itu jelas menunjukkan bahwa yin primordial telah hilang dan ada tanda-tanda peningkatan kultivasi yang tidak normal dalam waktu singkat. Dan anak di sebelahnya itu, dia baru berada di peringkat ke-8 alam Dewa Abadi. Apakah alam abadi surgawi benar-benar bisa mencapai tingkat ke-13? Metode apa yang dia gunakan? Siapa sebenarnya dia? Ayah. Yuranran terkejut saat melihat wajah ayahnya yang sangat muram. Tanpa sadar, ia melangkah maju dan diam-diam melindungi Dev di belakangnya. Gerakan halus ini semakin menyengat mata Yu Wuji. Ran, suara Yu Wuji dingin membeku, tanpa kehangatan sedikit pun, tetapi tatapannya melesat ke arah Dev seperti anak panah yang tajam, kemarilah. Ayah, ini Tuan Dev. Paman Fei mengundangnya untuk membantuku mempelajari kitab-kitab kuno. Dia sangat berpengetahuan dan telah banyak membantuku. Yuranran mencoba menjelaskan, tetapi suaranya terdengar lemah. Sudah kubilang kau harus datang ke sini. Yu Wuji tiba-tiba meninggikan suaranya, dan tekanan mengerikan dari seorang ahli alam abadi tingkat 7 meledak, seperti gunung yang kokoh, menekan Dev dengan keras. Dia ingin memberi pelajaran pada bocah sombong yang berani menyentuh putrinya itu, lebih baik lagi sampai bocah itu berlutut di tanah dan muntah darah. Namun, kejadian yang diharapkan tidak terjadi. Dev berdiri diam, tubuhnya bahkan tidak bergoyang. Aura mencekam yang bahkan akan menakutkan kultivator biasa di peringkat ketiga atau keempat alam abadi atas bagaikan seekor lembu lumpur yang tenggelam ke laut ketika menimpanya, hanya menyebabkan ujung jubah putih bulannya berkibar sedikit. Ia mengangkat kepalanya, dengan tenang menatap tatapan dingin Yu Wuji, dan bahkan menangkupkan kedua tangannya memberi hormat. Junior Dev memberi salam kepada Tuan Yu. Tidak rendah hati maupun sombong, melainkan tenang dan percaya diri. Pupil mata Yu Wuji sedikit menyempit. Anak ini, memang luar biasa. Bagaimana mungkin dia bisa menahan tekanan saya dengan begitu mudah? Berapakah tingkat kultivasinya? Metode kultivasi seperti apa yang Anda praktikkan? Ayah, apa yang sedang Ayah lakukan?
Yu Ranran panik. Dia merasakan permusuhan dan penindasan ayahnya terhadap Dev. Merasa cemas dan marah, dia tiba-tiba merentangkan tangannya lebar-lebar, sepenuhnya menghalangi jalan Dev. Dev adalah tamuku. Kau tidak bisa memperlakukannya seperti ini. Tamu. Yu Wuji tertawa marah, menunjuk ke arah Dev, dan berkata dengan tegas, seorang bajingan yang tidak diketahui asal-usulnya, yang menyamarkan kultivasinya, menggunakan cara yang tidak diketahui untuk menyihirmu, dan bahkan melakukan perbuatan tercela, apakah dia pantas menjadi tamu di istana Dewa Gyoku? Ranran, minggir. Hari ini, aku, ayahmu, akan membunuh bajingan ini. Sebelum dia selesai berbicara, Yu Wuji sudah bergerak. Dia tidak bermaksud membuang-buang kata, dia hanya ingin menghilangkan ancaman potensial ini, yang dapat membawa perubahan besar, dengan tindakan cepat dan tegas. Dia hanya menunjuk jari-jarinya seperti pisau dan membuat gerakan menyapu di udara. Seberkas cahaya yang menakutkan, terkondensasi hingga ekstrim, berwarna emas gelap, dengan ujung yang seolah merobek ruang angkasa, membawa niat membunuh yang tajam yang mampu memotong segalanya, seketika melintasi beberapa meter dan menebas tepat ke arah pintu Dev. Serangan ini lahir dari amarahnya yang sebenarnya, mengandung kekuatan hukum seorang dewa tingkat 7, dan kekuatannya sangat mencengangkan. Tidak mau. Yu Ranran menjerit nyaring. Tanpa berpikir panjang, dia berbalik dan menerjang Dev, berniat menggunakan tubuhnya sendiri untuk menangkis ujung pedang. Kilatan dingin terpancar dari mata Dev. Dia tidak menyangka Yu Wuji akan begitu tegas dan kejam, sampai membunuh tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dalam sekejap, dia meraih Yu Ranran, yang sedang menerjang ke arahnya, dengan tangan kirinya dan menariknya ke belakangnya, sambil menunjuk dengan tangan kanannya. Seberkas cahaya abu-abu yang kacau mengembun di ujung jarinya, dan tanpa menghindar atau berkelit, dia dengan lembut menunjuk ke arah cahaya pedang berwarna emas gelap itu. Swoosh! Tidak terjadi tabrakan dahsyat. Cahaya kemasan gelap yang begitu kuat hingga mampu membelah gunung, tampak seperti es dan salju di bawah terik matahari saat menyentuh cahaya abu-abu yang kacau. Ia meleleh dan hancur dengan kecepatan yang mencengangkan, akhirnya lenyap sepenuhnya tanpa meninggalkan jejak energi sedikitpun. Ekspresi Yu Wuji berubah drastis. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan itu, dia masih menggunakan sekitar 70% dari kekuatannya, namun serangan itu dengan mudah dinetralisir oleh lawannya. Apakah itu kekuatan abu-abu? Bagaimana mungkin pedang itu bisa menghancurkan cahaya pedang Gengjin miliknya? Dev perlahan menarik jarinya, melindungi Yu Ranran yang masih gemetar dan menangis di belakangnya, lalu dengan tenang menatap Yu Wuji, Tuan Yu, saya dan Nona Muda saling mencintai, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa kami terkena sihir atau terlibat dalam hubungan terlarang? Tuan Tanah itu mengambil nyawa tanpa bertanya apapun, ini terlalu otoriter. Bab 6018, Tahanan Rumah. Saling menyayangi, hahaha. Yu Wuji tertawa marah, putriku masih muda dan polos, dan dia tertipu oleh kata-kata manismu. Kau menyusup ke kediaman Dewa Gyoku dan mendekati Ranran. Apa niatmu? Apakah kepergian Fei Qing yang tiba-tiba dari kediaman ini juga ada hubungannya denganmu? Katakan. Pikirannya berpacu, menghubungkan hilangnya Fei Qing yang tidak biasa, kematian misterius saudara-saudara Tu, dan kemunculan misterius Dev di hadapannya. Suasana konspirasi dan krisis yang luar biasa menyelimutinya. Ayah, Dev bukanlah orang jahat, dia sangat baik padaku. Dia berbagi harta paling berharganya denganku. Dia benar-benar peduli padaku. Yu Ranran berteriak sambil mencengkeram lengan Dev dengan erat, itu adalah pilihanku sendiri. Jika kau ingin membunuhnya, bunuh aku dulu. Kau anak perempuan yang durhaka. Yu Wuji gemetar karena marah. Melihat putrinya begitu menentangnya demi seorang pria, bahkan mengancam bunuh diri, ia merasakan kemarahan dan kekecewaan yang tak terlukiskan. Namun ia hanya memiliki satu putri, yang sangat ia sayangi. Niat membunuh berkobar hebat di mata Yu Wuji. Dia menatap Dev dengan saksama. Pemuda ini terlalu berbahaya dan terlalu aneh, dia harus disingkirkan. Tapi putriku. Dev merasakan niat membunuh Yu Wuji yang tak terselubung dan mencibir dalam hati, tetapi menghela napas di permukaan dan berkata lembut kepada Yu Ranran, Ranran, jangan seperti itu. Bagaimanapun juga, dia adalah ayahmu. Lalu ia menatap Yu Wuji dan berkata terus terang, Tuan Yu, murid muda ini sungguh memiliki hati yang tulus terhadap nona muda. Adapun memasuki rumah besar itu, memang atas undangan kepala pelayan Fei untuk membantu nona muda mempelajari buku-buku kuno. Saya tidak tahu mengapa kepala pelayan Fei meninggalkan rumah besar itu. Jika Tuan Tanah meragukan saya bersedia pergi sementara dan tidak akan pernah menginjakkan kaki di kediaman Dewa Giok lagi. Saya hanya meminta agar Tuan Tanah tidak menyalahkan nona muda ini. Mundur untuk kemudian maju. Dev tahu bahwa bertarung sampai mati dengan Yu Wuji saat ini bukanlah strategi terbaik. Tujuan utamanya adalah mengungkap rahasia para dewa dan membalas dendam. Mengungkapkan kekuatan penuhnya terlalu dini dan sepenuhnya menentang istana Dewa Giok akan meningkatkan kesulitan tindakan selanjutnya. Selain itu, jimat Yu Ranran masih sangat bermanfaat. Pergi, kau berharap begitu? Yu Wuji meraung, katakan identitas dan tujuanmu yang sebenarnya. Jika tidak, kau tidak akan meninggalkan istana Yuxian hidup-hidup hari ini. Dia sama sekali tidak percaya omong kosong Dev. Ayah, jika kau berani menyentuh Dev, aku akan mati di sini di depanmu.
Yuranran tiba-tiba mencabut jepit rambut dari kepalanya, ujung yang tajam menekan lehernya yang seputih salju, dan dengan kuatnya, setetes darah merembes keluar. Matanya penuh tekad, namun berlinang air mata. Aku bersungguh-sungguh dengan apa yang kukatakan. Ran, kau letakkan jepit rambutnya. Yu Uji merasa ngeri, dia bisa melihat kegilaan dan keseriusan di mata putrinya. Gadis bodoh ini, yang dibutakan oleh cinta, benar-benar mampu melakukan hal seperti itu. Situasi tersebut mengalami kebuntuan untuk sementara waktu. Dada Yu Uji naik turun dengan hebat, niat membunuhnya bertabrakan keras dengan kekhawatirannya terhadap putrinya. Dia menatap Dev dengan saksama, lalu ke putrinya yang mengancam akan bunuh diri. Pada akhirnya, dia harus menekan amarah dan niat membunuhnya yang meluap-luap di hadapan tetesan darah yang menyilaukan di leher putrinya. Baik. Yu Uji menggertakkan giginya dan memaksakan diri untuk berkata, "Nak, aku tidak peduli siapa kau atau apa tujuanmu. Demi Ran, aku akan mengampuni nyawamu hari ini." Dia tiba-tiba mengganti topik pembicaraan, nadanya berubah dingin, "Namun, mulai hari ini dan seterusnya, kau akan tetap di sini dan tidak boleh keluar tanpa izinku. Aku akan menugaskan orang-orang untuk menjagamu siang dan malam. Jika aku menemukan kesalahan apapun darimu, atau jika Ran menderita kerugian sekecil apapun, aku akan membuatmu menyesal telah dilahirkan. Aku akan mencabut jiwamu dari tubuhmu dan memurnikannya, sehingga kau tidak akan pernah bereinkarnasi." Ini sudah merupakan konsesi yang sangat besar, dan kompromi yang hanya bisa dilakukan karena kebutuhan. Dia tidak bisa mempertaruhkan nyawa putrinya. "Terima kasih, tuan rumah." Dev sedikit membungkuk, tampak lega. Yuranran juga meletakkan jepit rambutnya, memeluk Dev, dan menangis terseduh-seduh, baik karena rasa takut yang masih menghantui maupun perasaan diperlakukan tidak adil oleh Dev. Yu Uji memandang kedua orang yang berpelukan itu, matanya dipenuhi ekspresi yang sangat rumit. Kemarahan, kekecewaan, keraguan, kewaspadaan, dan sedikit rasa gelisah yang tak dapat dijelaskan. Dev ini, seperti duri beracun, menusuk ke dalam rumah Yuxian dan juga ke dalam hati putrinya. Dia mendengus dingin, berbalik dengan mengibaskan lengan bajunya, dan sosoknya menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Namun, perasaan diawasi yang mencekam, seperti belenggu tak terlihat, menyelimuti ruangan elegan Yuranran. Krisis telah berhasil diatasi untuk sementara waktu, tetapi badai yang lebih besar mungkin sedang mengintai. Dev dengan lembut menepuk punggung Yuranran untuk menghiburnya, tetapi tatapannya melewati bahunya dan melihat ke arah tempat Yu Uji menghilang, dingin dan tajam. Tahanan rumah. Pengawasan. Hal ini memberinya periode aman yang relatif panjang dan alasan yang sangat baik untuk tetap tinggal di sini secara sah, untuk tetap berada di sisi Yuranran, dan untuk melanjutkan rencananya. Pada saat itu, beberapa penjaga istana bagian dalam dengan aura hikmat dan wajah tanpa ekspresi muncul di luar pavilion Sis. Tingkat kultivasi mereka semua di atas peringkat ketiga alam abadi atas. Mereka menjaga berbagai pintu masuk dan keluar seperti patung, dan bahkan para pelayan yang masuk dan keluar harus diperiksa dengan ketat. Bab 6019, Pertemuan. Di dalam loteng, suasananya sangat berbeda dari suasana suram di luar. Setelah rasa kaget dan sedih di awal, Yuranran dengan cepat membenamkan dirinya dalam kenyamanan lembut Dev dan manisnya waktu berdua mereka. Menurut pandangannya, meskipun ayahnya marah, akhirnya ia berkompromi dan secara diam-diam menyetujui keberadaan Dev. Hal ini semakin meyakinkannya bahwa selama dia dan Dev benar-benar saling mencintai, ayahnya akan menerima mereka cepat atau lambat. "Dev, jangan takut. Dengan aku di sini, ayah tidak akan berani menyakitimu." Yuranran bersandar di pelukan Dev, jari-jari rampingnya dengan lembut membelai alisnya yang sedikit berkerut, matanya dipenuhi dengan kesedihan dan tekad. "Begitu amarah ayah mereda, aku akan pergi dan memohon padanya untuk secara resmi mengakuimu. Kau sangat luar biasa, ayah pasti akan setuju." Dev terkekeh dalam hati, tetapi wajahnya menunjukkan emosi yang tulus saat dia menggenggam tangan Ranran. "Aku sangat menyesal kau harus melalui semua ini, Ranran. Demi aku, kau dan ayahmu. Jangan katakan itu." Yuranran menutup mulutnya, matanya berbinar, "Aku rela melakukan apa saja untukmu. Dan, ayah, sebenarnya telah mengalami masa-masa sulit selama bertahun-tahun ini. Setiap kali utusan para dewa itu datang, ayahku harus menghadapi mereka dengan hati-hati. Aku bisa merasakan dia tidak senang." Dia kembali membahas Protos. Hati Dev sedikit terenyuh, dan dia mengambil kesempatan untuk bertanya, apakah ras dewa benar-benar seseram itu? Bahkan kekuatan seperti istana Dewa Giok harus bergantung pada mereka. Yuranran menghela napas, matanya sedikit redup, ini lebih dari sekadar tunduk kepada mereka. Ayah memang kepala prefektur, tetapi kenyataannya, dia harus mematuhi perintah para dewa dalam banyak hal. Setiap kali para utusan ilahi datang, mereka agung dan perkasa, dan ayahku serta para tetua lainnya harus menyambut mereka dengan hormat. Mereka menuntut persembahan, mengeluarkan perintah, dan melampiaskan amarah mereka pada ketidaktaatan sekecil apapun. Aku mendengar bahwa beberapa pasukan berukuran sedang yang tidak taat dimusnahkan dalam semalam oleh para pembersih yang dikirim oleh para dewa, tidak menyisakan seorang pun yang hidup. Jadi, ayah tidak punya pilihan. Dia menempelkan pipinya ke dada Dev, suaranya teredam, terkadang, aku sangat berharap ayahku bisa seperti makhluk-makhluk perkasa kuno yang legendaris itu, bebas dari kendali siapapun dan hidup tenang. Tapi para dewa terlalu kuat. 4 yang mulia yang memimpin aula hukuman ilahi wilayah timur dikatakan sebagai ahli tingkat atas di peringkat ketujuh alam abadi atas.
Jika mereka bergabung, tidak seorang pun di seluruh benua abadi Azure Nether dapat menyaingi mereka. Ayah hanyalah satu orang. Dev menepuk punggungnya dengan lembut, tetapi tatapan matanya semakin dalam. Ada 4 immortal tingkat 7. Itu memang kekuatan yang mencekik. Namun, itu bukan sesuatu yang tak tergoyahkan. Dengan kekuatan kekacauan, ditambah dengan banyak kartu trufnya dan kekuatan yang terus meningkat, dia mungkin mampu memberikan perlawanan. Terlebih lagi, semakin kuat musuh, semakin penting rahasia yang ditemukan oleh senior Musa dan istrinya, dan semakin besar pula keinginan mereka untuk membalas dendam atas dendam ini. Pada hari-hari berikutnya, Dev tampak tinggal dengan tenang di Pavilion Sis, melafalkan puisi dan melukis bersama Yuranran, mendiskusikan buku-buku kuno, dan berlatih bersama untuk memahami Dao. Sesekali, ia juga menggunakan Yuranran untuk mengakses beberapa sumber daya yang tidak sensitif untuk terus memperkuat dan meningkatkan kultivasinya. Agen-agen pengintai yang dikirim oleh Yu Wuji tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan, hanya sepasang kekasih muda yang sedang dimabuk cinta, yang tinggal di rumah dan menikmati kemesraan mereka. Namun, Yu Wuji sendiri jauh dari setenang yang terlihat. Ruang rahasia Aula Wuji. Yu Wuji mendengarkan laporan dari para tetua kepercayaannya di bawah dengan ekspresi muram. Tuan, kami telah menggunakan jaringan koneksi kami di kota-kota dan sekte-sekte abadi utama untuk dengan cermat menyaring semua catatan dan berkas kenaikan para kultivator asli 13 surga selama 100 tahun terakhir, tetapi kami belum menemukan siapapun bernama Dev dengan tingkat kultivasi alam abadi surgawi yang sesuai dengan karakteristik kami. Dapat dipastikan bahwa orang ini bukanlah kultivator asli dari surga ke-13. Sangat mungkin dia baru-baru ini menyelundupkan dirinya dari alam bawah melalui cara yang tidak biasa. Seorang tetua yang bertanggung jawab atas intelijen berbicara dengan nada serius. Menyelundupkan barang dari alam bawah. Bagaimana mungkin seorang dewa abadi tingkat 8 bisa menembus begitu banyak penghalang, menipu penjaga kekaisaran, dan memasuki surga ke-13? Tanya seorang tetua lainnya. Justru itulah hal yang aneh. Tetua intelijen itu berkata, selain itu, berdasarkan apa yang dilihat tetua Wu hari itu, dan pengamatan rahasia kami, kekuatan tempur sejati anak laki-laki ini pasti lebih dari sekadar alam dewa surgawi. Dia bisa dengan mudah menghilangkan tekanan dari penguasa istana, dan bahkan dengan santai menerima pukulan dari penguasa istana. Kekuatan sebenarnya mungkin tidak lebih lemah dari dewa tingkat 6. Setelah kata-kata itu terucap, ruangan rahasia itu menjadi sunyi. Ada para jenius yang mampu bertarung melebihi kemampuan mereka, tetapi mampu melintasi seluruh alam besar dan tetap tenang seperti itu sungguh belum pernah terjadi sebelumnya. Metode kultivasi yang dia praktikkan dan kekuatan yang dia gunakan juga sangat aneh. Tetua lainnya menambahkan, abu-abu, dipenuhi aura pemusnahan, seolah mampu melenyapkan segala sesuatu. Kami telah berkonsultasi dengan banyak teks kuno, tetapi belum menemukan catatan apapun yang benar-benar cocok dengannya. Anak ini pasti memiliki guru yang kuat di belakangnya, atau telah memperoleh semacam warisan yang menakjubkan. Yu Wuji mengetuk-ngetuk jarinya dengan ringan pada sandaran tangan besi meteorit bintang yang dingin, menghasilkan suara ketukan yang berirama. Matanya dalam, pikirannya berkecamuk. Seorang kultivator misterius dari alam bawah, yang memiliki kekuatan luar biasa dan membawa harta karun yang sangat besar, yang jelas memiliki motif tersembunyi dalam mendekati putrinya. Hilangnya Fei King dan kematian saudara-saudara itu kemungkinan besar terkait dengan orang ini. Apakah dia mengincar istana abadi Giok? Atau, rahasia dari Valen Sol Slope? Atau mungkin, para dewa? Jika yang terjadi adalah yang pertama, itu tidak lebih dari sekadar perseteruan atau perebutan kepentingan. Jika salah satu dari dua pilihan terakhir, maka keadaannya menjadi rumit. Jauh di lubuk hatinya, Yu Wuji memang dipenuhi dengan kecemasan dan kebencian terpendam terhadap para dewa. Dia bekerja keras untuk mengelola kota abadi Giok dan membangun kekuatannya, bukan untuk menjadi anjing orang lain selamanya, untuk tunduk kepada orang lain, untuk membayar upeti secara teratur, dan bahkan sampai kristal jiwanya yang paling berharga diambil ketika berurusan dengan tahanan di wilayahnya sendiri. Dahulu ia pernah berambisi untuk membebaskan diri dari kendali para dewa dan benar-benar menjadi penguasa wilayah. Namun, kekuatan para dewa bagaikan pedang yang menggantung di atas kepalanya, membuatnya tak berani bergerak sedikitpun. Dia sendiri telah menyaksikan kekuatan keempat makhluk ilahi itu, dan kekuatan itu tak terukur. Jika dibandingkan dengan itu, istana abadi Giok bagaikan kunang-kunang dibandingkan dengan bulan yang terang. Namun sekarang, Dev yang tiba-tiba muncul ini bagaikan batu yang dilemparkan ke kolam yang tenang, menimbulkan riak. Kekuatan dan potensi anehnya membuat Yu Wuji melihat secercah ketidakpastian. Bagaimana jika Dev ini, atau kekuatan di baliknya, benar-benar memiliki potensi untuk melawan para dewa? Kemungkinan sekecil apapun layak untuk diamati oleh Yu Wuji. Dan mungkin, diam-diam didorong. Saat pikiran ini muncul, ia tumbuh liar di hati Yu Wuji. Dia mengadakan pertemuan para tetua inti ini bukan semata-mata untuk membahas bagaimana menangani Dev, melainkan untuk menguji sikap orang-orang kepercayaannya dan membuka jalan bagi pilihan berikutnya yang mungkin akan diambil. Bersambung.